Sudah kenal konsep Fitrah Based Education, namun masih bingung dalam menerapkannya ke anak usia dini. Namil Edu Fitrah hadir menjadi solusi. Namil Edu Fitrah merupakan platform yang mendukung edukasi Fitrah Based Education kepada orang tua dan pendidik dengan anak usia 0-6 tahun. Kami hadir untuk mengantarkan ayah bunda teman Namil kepada konsep Fitrah Based Education dari Ustadz Hari Santosa Rahimahullah dengan cara yang sederhana dan juga menyenangkan. Kehadiran kami bukan untuk menggantikan, namun mengajak orang tua mengenal konsep ini sebagai landasan dalam pendidikan, bukan salah satu metode yang dapat digunakan. Sehingga, melalui konten, paket edukasi, dan kegiatan yang kami hadirkan mengajak ayah bunda teman Namil untuk mengenal konsep pendidikan ini secara menyeluruh berdasarkan setiap aspek fitrah dalam FBE. Karena kami yakin, dengan memahami konsep FBE pada anak di usia pralatih akan membantu orang tua untuk mengoptimalkan peran pada fase ini. Berikut berbagai program dan produk yang kami hadirkan. Pertama, konten edukasi di media sosial sebagai pengantar tentang konsep FBE pada anak usia dini. Kedua, paket edukasi Mari Mengenal Fitrahku sebagai langkah awal mengenal fitrah anak. Dan ketiga, komunitas keluarga Namil sebagai ruang belajar FBE secara tematik. Mari membersamai Fitrah Ananda bersama Namil Edu Fitrah. Baik, izin memulai. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar semuanya. Baik, terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wala umurid waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi menjelang siang Buddha-Buddha pendidik peradaban yang telah hadir di webinar ini. Oke, saat ini kita semuanya telah hadir pada webinar Soft Launching Proding dengan
tema mengenal bakat anak di fase latif bersama Ibun Izati Robi Hamia NBD. Alhamdulillah nih bunda-bunda semuanya. Sebelumnya silahkan ya bunda-bunda semuanya untuk memberikan reaction perasaan bunda yang sudah hadir di webinar ini. Apakah hari ini lagi senang, ataukah hari ini lagi sedih, atau apa gitu ya. Selain itu bunda-bunda semuanya juga boleh ya silahkan bisa kirim ya nama dan asalnya dari mana gitu ya. Nah, silahkan bisa dikirimkan namanya, kemudian juga bisa dikirimkan asalnya dari mana, seperti itu. Oke, baik bunda-bunda semuanya, sambil kita cek terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah ada yang bergabung 25 ya. Insya Allah nanti segera bertambah ya, karena di WA ya, di grup WA itu sudah hampir ratusan ya yang sudah bergabung. Nah, nanti sambil kita tunggu untuk bisa mengikuti webinar kali ini gitu. Baik, sambil kita cek dulu ada siapakah nih yang ada yang sudah hadir. Oke, ini ada Bunda Indrian dari Tasikmalaya. Selamat datang Bunda. Kemudian ada juga dari Bunda Lydia dari Sidoarjo. Iya, ada siapa lagi ya yang di kolom chat nih sambil saya baca. Oke, ada Bunda Nuna dari Klaten. Oke, ada mana lagi nih yang sudah hadir? Ada dari mana ya? Silakan bisa sambil kirim nama dan kolom chatnya ya. Kalau di sini sih ada Bunda Rafa, Bunda Rini, ada Bunda Rini, Bunda Shanti dari Jakarta Pusat, kemudian ada Bunda Rini Fahriani dari Depok, Subhanallah, ada Bunda Yanti dari Yogyakarta, ada Bunda Huzaimah dari Semarang, ada Bunda Ashifah dari Bandung, luar biasa dari berbagai tempat ya Bunda-bunda semuanya ya. Oke. Sebelumnya, baik Bunda-Bunda, perkenalkan diri terlebih dahulu, nggih. Perkenalkan, saya Ari Wijayanti yang pada kesempatan ini saya diberikan amanah sebagai moderator ya. Bunda-bunda kita tahu ya bahwa usia 7 tahun itu adalah awal perjalanan mempersiapkan anak menjadi hamba yang taat saat memasuki usia balik. Nah, bagaimanakah kita mengenali bakat anak kita? Misal nih, anak kita yang aktif, apakah artinya anak tersebut menjadi bakatnya memang di olahraga? Nah, kemudian kita lihat lagi nih, anak kita suka gambar, apakah nanti dia bisa jadi ilustrator gitu ya? Nah, ternyata bunda-bunda semuanya, kita mengenali bakat anak itu tidak sesederhana yang kita lihat ya. Anak suka apa, seperti itu. Tetapi kita perlu melihat proses, observasi, eksplorasi, dan pendampingan ya. Pastinya adalah pendampingan yang tepat sesuai dengan fase usianya gitu. Nah, bagaimana cara mendampingi anak di fase ini gitu ya? Bagaimana ya Mbak ya? Bagaimana ya Bunda-Bunda ya? Nah, dan pasnya kita itu tidak boleh terburu-buru ya, terburu-buru memaksa dan bagaimana caranya kita bisa mengenali potensi anak itu untuk yang lebih tepat seperti itu. Nah, semuanya ini nanti akan kita jawab ya, semuanya akan terjawab itu melalui materi yang akan disampaikan oleh Ibu Iza gitu. Nah, bunda-bunda semuanya sebelumnya izin ya untuk mengenalkan materi kita gitu ya. Pemateri kita nanti siapa gitu ya. Sebentar. Oke. Pemateri kita kali ini adalah Ibu Izati Robi Hamia SHI MPD gitu ya. Beliau itu adalah ibu dari dua anak, kemudian founder dari Namil Edufitrah, Islamic Talent Mapping Consultant. Nah, pendidikan terakhir beliau adalah Magister Manajemen Pendidikan Islam. Kita lihat ya, dengan berbagai pengalaman pelatihan yang beliau laksanakan, seperti itu. Kemudian dari hasil karyanya beliau itu ya, itu ada salah satu bunda-bunda semuanya, ada salah satu yang menjadi favorit dari anak saya gitu kan, yaitu adalah Soundbook
materi mengenal fitrahku gitu ya. Di sini ada beberapa hasil karya, riwayat pelatihannya seperti itu. Nah, salah satu tadi ya yang saya sangka ada favoritnya dan pastinya bunda-bunda semuanya itu silahkan mungkin bisa dicatat terlebih dahulu atau bisa di screenshot nih nomor kontak dan sosial media beliau gitu. Beliau itu memiliki moto yaitu May Allah Permit gitu. Oke. Sebelumnya kita cek dulu ya apakah Bunda Iza sudah hadir. Hadir. Oke, alhamdulillah sudah hadir. Iya, Bunda Iza. Bagaimana nih kabarnya Bunda Iza? Alhamdulillah kabar baik nih Bunda Ari. Sehat Bunda Ari? Oke, ya. Alhamdulillah sehat Ibu Iza gitu. Alhamdulillah Ibu Iza ini sudah ada 32 nih yang hadir di webinar kali ini. Insya Allah nanti pasti akan bertambah ya Ibu Iza ya. Nah, nanti saya menyampaikan dulu nih teman-teman semuanya sebelum nanti Ibu Iza akan menyampaikan. Karena ini nanti menarik banget gitu ya. Bahkan saya itu excited. Excited karena kebetulan anak saya itu yang pertama sudah 8 tahun gitu ya. Tadi ini sampaikannya kan 7 ya, tapi sepertinya masih eh, pas ya, karena anak kedua ini saya baru 5 tahun, Ibu Iza. Jadi saya juga excited nih, pengen mendengarkan lebih seperti itu. Sekali juga saya menyampaikan kepada bunda-bunda pendidik ini ya, bunda-bunda semuanya ini bahwa nanti di sesi akhir itu akan ada info mengenai promo khusus dan pastinya kita sudah menyiapkan giveaway. Wah, tambah nih, pasti tambah bunda-bunda semuanya ini akan udah dapat materi, sudah nanti kalau sampai di akhir aku bakalan dapat giveaway, ada promo khusus lagi. Nah, jadi jangan sampai tertinggal ya bunda-bunda semuanya gitu. Oke, untuk langsung saja ya. Tapi sebenarnya mungkin bisa sambil on cam ya. Kita bisa tahu nih seberapa antusiasnya gitu kan, antusias dalam mengikuti webinar ini. Karena kalau kita hadir ya, tidak hanya sekedar hadir, insya Allah materi yang akan kita yang diberikan oleh Ibu Iza ini nanti insya Allah akan mendapatkan rahmat ya, akan mendapat keberkahan gitu, dan nanti akan mendapat manfaat yang bisa kita rasakan langsung untuk anak kita seperti itu. Baik, langsung saja ya Ibu Iza. Sudah siap ya Ibu Iza? Siap insya Allah. Oke, insya Allah. Baik, kepada Ibu Iza, waktu dan jaringannya kami silahkan. Oke, jazakallah khair Bunda Ari sudah mengawali sesi Iya. baik ya. Oke, bismillah teman-teman kita mulai ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsal rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semangat pagi, bunda-bunda semua. Selamat datang ya di sesi webinar mengenal bakat anak di fase latih. Tuh. Sebelumnya, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya nih pada bunda-bunda semua yang telah bersedia untuk belajar bersama di webinar hari ini dalam upaya mempersiapkan diri nih membersamai anak menuju fase latih. Sebagaimana yang tadi telah dikenalkan oleh Bunda Ari, saya Izati yang hari ini insya Allah akan membersamai bunda-bunda semua dalam pembahasan hari ini. Disclaimer dulu ya, saya di sini bukanlah yang paling ahli atau pakar dalam bidang ini, namun sebagai seorang ibu juga ya yang telah mempelajari hal ini terlebih dahulu dan menerapkannya sehingga sesi hari ini sebenarnya adalah tanda syukur ya, tanda syukur dari saya pribadi atas pengalaman dan juga ilmu yang telah Allah berikan untuk nantinya bisa dibagikan kepada bunda-bunda semua di sini gitu. Because the best way to learn is to share. Oke, sehingga saya berharap dari apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa membantu bunda-bunda semua untuk semangat nih dan optimis dalam bersamai anak seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Apakah sudah siap? Ya. Siap, 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 siap. Ya. Nah, karena eh hari ini akan cukup lama ya, nanti sampai jam 12 gitu ya. Oleh karena itu, mari luruskan niat,
Siapkan posisi dengan nyaman untuk menyimak dan mencatat. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya identifikasikan terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Aman, Bun. Aman, Ibu, ini udah Ya, terlihat. kita mulai ya. Oke, saya izin untuk mengawali sesi hari ini dengan membagikan kutipan. Kutipan yang disampaikan oleh Bu Septi Penny Wulandani. Nah, di sini beliau menyatakan, Allah tidak pernah membuat produk gagal. Anak-anak terlahir hebat, kitalah yang harus memantaskan diri agar selalu layak di mata Allah memegang anak-anak yang luar biasa. Gitu ya. Jadi, mengawali sesi hari ini, saya izin mengajak untuk bunda-bunda semua untuk merefleksi gitu ya. Bahwasanya kutipan ini mengingatkan kita ya, bunda-bunda semua gitu, bahwasanya anak-anak kita Allah amanahi gitu ya. Di mana mereka sudah terinstal potensi kebaikan dan bekal yang dibutuhkan untuk membuatnya gemilang ya dalam menjalankan perannya di dunia ini. Gitu. Maka sebagai orang tua, sudah seharusnya nih kita memantaskan diri untuk bisa membersamai amanah Allah yang hebat ini. Nah, di mana salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah belajar ya. Mengilmui diri kita, senantiasa mencari tahu apa yang anak butuhkan gitu ya. Karena salah satunya gitu ya dari belajar ini agar kita ya tidak menyia-nyiakan bakat anak mudah-mudahan semua gitu ya. Jadi cuplikan halaman ini saya ambil dari buku Fitrah Based Education di mana Ustadz Hari mengutip dari kitab Tuhfatul Maudud di mana ini merupakan tafsir dari surat Al-Isra ya, ayat 84 di mana di sini disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan perkara yang sudah sepatutnya diperhatikan oleh orang tua adalah keadaan si anak. Potensi apa yang dia miliki, bakat apa yang terpendam pada dirinya, maka orang tua hendaknya mengetahui bahwa untuk bidang itulah anaknya diciptakan. Maka orang tua hendaknya tidak memalingkan si anak dari bakatnya selama itu diperbolehkan oleh syariat. Apa akibatnya? Bila dia dipaksa untuk fokus pada sesuatu yang bukan bakatnya, beliau rahimahullah melanjutkan, apabila anak dipaksa untuk menyukai suatu bidang yang bukan bakatnya, maka dia tidak akan meraih kesuksesan di bidang itu. Darinya apa yang merupakan potensi dirinya. Lantas apa yang harus dilakukan? Lantas apa yang harus menjadi tugas? Lantas apa yang harusnya menjadi tugas orang tua? Kata beliau rahimahullah, apabila orang tua melihat bahwa anaknya bagus pemahamannya, bisa mengerti dengan baik, hafalannya pun bagus dan cerdas, maka ini menunjukkan tanda penerimaan dan kesiapan dia untuk belajar, untuk mengukir ilmu dalam hatinya yang masih polos. Namun, apabila dia melihat anaknya memiliki kecenderungan kepada dunia perdagangan, jual beli, atau pada bidang lain yang diperbolehkan oleh syariat, seperti pertanian, kedokteran, teknologi, dan lain, maka hendaknya dia beri kesempatan kepada anaknya untuk mengembangkan potensi itu. Setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan apa yang telah ditetapkan baginya. Selesai nukilan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ya dari surat Al-Isra ayat 84. Panjang ya, gitu ya. Tapi dari penjelasan ini, hal utama yang sebenarnya mau saya highlight gitu ya adalah bagian kuning ini nih, bunda-bunda semua. Gitu. Di mana yang menjadi tugas orang tua adalah mengamati. Ya. Apabila orang tua melihat bahwa anaknya tadi ya bagus pemahamannya, bisa mengerti dengan baik, hafalannya bagus dan juga cerdas, maka ini menunjukkan tanda kesiapan dia untuk belajar. Di mana belajar ini bisa jadi dalam berbagai bidang, gitu ya. Mau itu fokusnya ke Al-Quran, mau itu fokusnya ke matematika, mau itu fokusnya ke sains dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi dalam hal ini, tugas orang tua bukanlah menentukan suatu bidang ke anak, ya, yang untuk ia geluti, gitu. Jadi bukan anak harus jadi dokter, anak harus fokusnya di bidang sains aja atau bidang sosial aja, gitu ya. Tapi tugas kita sebagai orang tua adalah untuk mengamati sifat unik, keunggulan, dan bakat sifat yang ditunjukkan untuk dapat memfasilitasinya ke bidang yang sesuai. Seperti itu, mudah-mudahan semua. Maka dari sinilah kita sebagai orang tua hendaknya menyadari, gitu ya, jika pengamatan kita tepat, maka Allah akan mudahkan dan hebatkan anak kita di bidang tersebut. Nah, maka di sini
pembahasan hari ini sejatinya untuk membantu bunda-bunda semua mengenal bakat anak. Kenapa sih hal ini penting gitu ya? Karena harapannya gitu di era zaman sekarang mudah-mudahan semua ya di mana sosial media begitu masif, di mana banyak pekerjaan yang mungkin terganti gitu ya. Dengan mengenal bakat anak, kita harapannya bisa menjadi orang tua yang pertama tenang ya. Tenang, yakin dan optimis dalam melihat hidup anak gitu ya. Nggak buru-buru merasa anak harus seperti anak yang lain gitu ya. Nggak merasa anak itu lemah ya ataupun ketinggalan depan anak lain gitu ya. Inilah yang harus pertama kita sadari gitu ya, ketika mengenal bakat anak, harapannya kita akan menjadi lebih tenang, yakin dan optimis dalam melihat anak. Yang kedua, dengan mengenal bakat anak, kita akan menumbuhkan anak secara terarah, bertahap dan sistematis. Tidak akan buru-buru meminta anak les apa gitu ya, tidak akan buru-buru menuntut anak menghasilkan apa gitu ya. Namun tahu nih secara jelas arahnya kemana, bertahap dan juga sistematis seperti itu. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan potensi anak dengan langkah-langkah yang efektif dan efisien. Sehingga berorientasinya kepada apa? Kepada produktivitas dan kebermanfaatan benda-benda semua, gitu ya. Jadi bukan lagi nih, gitu ya, fokusnya kepada hal-hal yang ibaratnya gitu ya, hanya secara materi atau hanya secara yang keren-keren aja, gitu ya. Tapi memang hal-hal yang memang produktif untuk dilakukan dan bermanfaat bagi diri mereka. Seperti itu. Ibu? Ya, apakah Iya, kedengeran? agak terputus sih tadi, Ibu Iza. Mungkin bisa diulang ya tadi sebentar. Oke, sebentar. Ini kayaknya nge-freeze. Oke, dah. Nah, jadi yang ketiga tadi ya, mengembangkan bakat dan potensi anak dengan langkah-langkah yang efektif dan efisien, berorientasi produktivitas dan kemanfaatan. Bentar, ini saya izin dulu. Apakah masih putus-putus? Sudah aman? Iya ya. Oke, sebentar. Saya izin. Hmm, tes, tes. Apakah sudah jelas? Ya, tadi sempat terputus, tapi sekarang sudah jelas, Ibu Iza. Silakan bisa dilanjutkan. Oke, sebentar. Oke. Nah, yang terakhir gitu ya, kita bisa menyiapkan anak untuk bisa resilient nih menghadapi zaman gitu. Sebenarnya kita tahu ya, bunda-bunda semua di zaman sekarang, jadi kalau bisa dibilang gitu ya, sangat menakutkan ya gitu ketika kita melihat nih apa yang terjadi di masa depan gitu. Nah, maka di sini dengan menambah bakat anak, harapannya kita bisa lebih menyiapkan anak untuk bisa resilient ya menghadapi zaman yang Masya Allah ini seperti itu. Nah, maka oleh karena itu, bismillah ya bunda-bunda semua, semoga Allah izinkan kita untuk bisa merasakan nih dan menerapkan semua poin ini. Oke, nah baik. Mengenal bakat itu dari mana sih gitu ya? Nah, bagi saya pribadi, mengenal bakat dimulai dengan memaknai nih kembali arti dari bakat itu sendiri. Ya. Sama ini kita selalu mengira ya bahwa bakat itu adalah sebuah aktivitas gitu ya. Jago menulis berarti berbakat nih jadi penulis gitu ya. Jago menyanyi otomatis berbakat nih jadi seorang penyanyi gitu ya. Jago main bola otomatis berbakat nih jadi seorang pemain sepak bola gitu ya. Sehingga yang nggak jago-jago banget bisa dibilang kamu nggak berbakat gitu ya. Padahal dengan latihan ya, dengan ketekunan dan juga kerja keras bisa membuat seseorang yang tadinya nggak jago-jago amat itu menjadi ahli ataupun hebat di bidang tersebut gitu. Oleh karena itu, mari memaknai kembali bakat sebagaimana ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa bakat adalah sifat dasar atau kepandaian yang melekat sejak lahir. Ini mencakup potensi kognitif dan kecenderungan alami seperti bakat logika, bahasa, atau seni. Bakat dan talent mapping pun gitu ya di sini. Nah, sifat dasar atau bakat sifat ini dan talent mapping ya adalah sifat atau karakteristik nih mudah-mudah semua gitu ya. Sifat atau karakteristik unik yang merupakan serangkaian pola bagaimana kita berpikir, merasa dan berperilaku gitu. Di mana pola itu berulang gitu ya, sifatnya alami, positif dan mendukung produktivitas dan dibawa sejak lahir gitu. Maka secara mudahnya
bakat ini sudah ada dalam diri kita yang terlihat nih dari sifat atau karakteristik unik yang muncul secara berulang dalam kehidupan. Seperti itu. Nah, jadi kalau masih dalam talent mapping gitu ya, kami meyakini bahwa setiap manusia itu memiliki 34 bakat gitu. Di mana 34 bakat ini didapatkan gitu ya, dari hasil penelitian selama puluhan tahun oleh seorang psikolog pendidikan bernama Donald O. Clifton yang fokusnya pada potensi kekuatan manusia atau strength based gitu ya. Nah, di Indonesia, talent mapping itu sendiri dikembangkan oleh Abah Ramah Royani dan dalam proses pengembangannya telah melalui uji validitas nih dan dari pihak otoratif gitu. Sehingga untuk talent mapping ini sudah digunakan di berbagai lembaga gitu ya, yang fokusnya untuk memetakan nih kekuatan manusia seperti itu. Namun dalam sesi hari ini kita tidak akan bahas lebih dalam ya mengenai talent mapping karena penggunaannya sendiri itu baru bisa digunakan oleh anak minimal usia 15 tahun dengan ketentuannya ia sudah menjalani banyak aktivitas seperti itu. Oleh karena itu, saat ini fokus kita sebagai orang tua dan anak usia dini adalah ini ya, memahami tahapan dalam fitrah bakat. Gitu. Jadi di sini karena saya merupakan seorang pegiat edukasi fitrah-based education dan juga praktis talent mapping, gitu ya, maka fokus saya adalah pada kedua hal ini, gitu ya. Di mana dalam konsep FBE atau fitrah-based education, talent mapping menjadi salah satu landasan dan tools yang digunakan dalam membersamai fitrah bakat, ya. Jadi fitrah bakat anak, gitu ya. Nah, maka kita bisa melihat bahwasanya tugas kita sebagai ibu di fase pralatih ini nih, bunda-bunda semua gitu ya, merawat dan menguatkan konsepsi sifat unik dan fisik unik anak gitu. Caranya gimana? Yang pertama nih bunda-bunda semua gitu ya, terima dan hargai sifat unik anak kita secara positif gitu. Jadi anak yang cengeng bukan berarti dia anak yang cengeng gitu ya, oh anak ini sangat berempati gitu ya, atau hatinya lembut gitu ya. Sehingga tugas kita di saat anak berusia 0-6 tahun ini adalah untuk senantiasa melihat anak secara positif gitu ya, menerima segala ekspresi yang ditunjukkan gitu ya, dan mendefinisikan ekspresi tersebut sebagai sifat unik yang positif seperti itu. Terus yang kedua, observasi nih sifat unik dan fisik unik via sikap. Jadi kalau misalnya dalam FBE anak usia pralatih itu belum dibebankan dengan dengan syariat dan juga tidak boleh nih dibenturkan sifat uniknya dengan adab gitu. Jadi anak yang mungkin suka lari-lari gitu ya, yang mungkin dia belum tahu nih kalau misalnya itu nggak boleh gitu kan, jangan langsung kita bilang nggak beradab gitu ya. Harus kita kayak observasi dan lihat nih apa sih makna dari sikapnya tersebut atau dari sikap sifatnya tersebut seperti itu. Terus yang ketiga, dokumentasikan atau jurnalkan untuk melihat perubahan atau bias dengan fenomena pertumbuhan gitu ya. Jadi kan kita tahu ya dalam perkembangan anak ada yang sifatnya secara fisik gitu, ada juga yang sifatnya secara perkembangan yang secara psikis ya gitu. Nah, di sini kita butuh nih bunda-bunda semua untuk mendokumentasikan gitu untuk bisa melihat dengan objektif gitu ya. Jadi nggak secara bias, oh anak saya pas usia 2 tahun cengeng, usia 3 tahun misalnya kok jadinya baper banget ya gitu kan. Nah, kita bisa lihat nih, ya, cengeng itu pada saat apa aja sih gitu ya, bapernya itu pada saat apa aja sih. Nah, itu yang hendaknya kita bisa observasi, jurnalkan, sehingga kita bisa lebih objektif nih dalam melihat sifat unik anak tersebut, seperti itu. Terus yang keempat, tidak membenturkan yang adab dan akhlak, seperti tadi disebutkan ya. Gitu. Jadi karena anak usia dini ini masih baru ya ada di dunia ini, gitu ya. Dan yang tahu adab dan tidak beradab kan orang tua ya, gitu. Jadi kita sebaiknya tidak membenturkan anak dengan adab karena memang mereka butuh untuk dipersanakan dulu nih, adab itu seperti apa. Seperti itu. Maka di sini dalam fitrah bakat ya, bunda-bunda semua, indikator awal dari fitrah bakat pada anak di fase pralatih yaitu sifat uniknya tumbuh dengan baik dan dapat diamati, dikenali, dan dibedakan. Jadi kita bisa melihat nih, gitu ya, anak kita itu, oh beda sama anak lainnya ya, gitu. Terus kita bisa terima nih kondisi mereka seperti apa. Dan ini juga berlaku ya pada kakak dan adik, gitu. Jadi kita memahami bahwasanya anak kita itu berbeda, gitu ya, dan mengobservasinya juga dengan cermat, gitu ya. Kita akan melihat nih bahwasanya anak-anak kita, baik itu kakak dan adiknya, punya sifat uniknya masing-masing. Seperti itu. Maka dengan kita rutin gitu ya mengamati, menjurnal gitu ya, kita nantinya bisa sampai di indikator akhirnya. Indikator akhir dari aktivitas ini gitu ya adalah kita bisa memastikan nih bunda-bunda semua sifat unik
sehingga siap dicarikan aktivitas produktif yang relevan dengan sifat gitu. Jadi kita nggak random lagi gitu ya, anak ikutin apa gitu ya, karena sudah punya nih database-nya di usia-usia sebelumnya. Seperti itu. Nah, dari indikator akhir inilah gitu ya, akan membantu kita untuk siap ke tahap berikutnya gitu di fase latih di usia 7 sampai 10 tahun gitu. Dimana di fase latih ini tugas kita sebagai orang tua adalah menumbuhkan dan menyadarkan potensi bakat pada aktivitas yang sesuai dengan sifat anak gitu ya. Maka di sini anak sudah mulai beragam gitu ya aktivitasnya. Maka tugas kita adalah buat showcase portofolio gitu. Jadi kita butuh untuk membuat portofolio yang menunjukkan nih eh, apa ya keunggulan anak atau mungkin fokusnya anak gitu ya, pada suatu aktivitas yang relevan dengan sifat uniknya tersebut gitu. Terus yang kedua, buat autobiografi atau melacak kehidupan ulama atau tokoh dengan sifat sama gitu. Jadi Anak bisa melihat nih seseorang yang seperti dia dengan sifatnya dia, ada kok yang sama kayak kamu gitu. Dan mungkin dia sudah menjadi tokoh atau menjadi eh, seseorang gitu yang inspirasi gitu. Lalu lakukan tour de talents gitu. Jadi boleh nih bunda-bunda semua kita explore gitu ya berbagai talents gitu kepada anak untuk mereka bisa terbuka nih cakrawalanya mengenai berbagai bakat atau kemampuan atau pekerjaan yang dimiliki seperti itu. Terus yang keempat, pemetaan bakat pada usia 10 sampai 12 tahun gitu. Jadi pemetaan bakat ini bukan dengan tes talent mapping ya, tapi dengan tadi udah tahu nih fokusnya kemana. Apakah bakat anak lebih kepada yang apa namanya lebih kepada yang istilahnya ke fisik ataukah lebih hal yang pada keilmuan. Nah, sebagian itu bisa kita petakan di sini seperti itu. Lalu plan and do personalized curriculum sesuai bakat dan dikaitkan fitrah lainnya gitu. Jadi ini ya pentingnya teman-teman di usia fase latih ini anak-anak tuh udah mulai serius ya, udah mulai latihan gitu ya sehingga bisa lebih fokus ya gitu mengenai apa yang mereka suka dan mereka bisa jalani dengan baik seperti itu. Maka di sini indikator awalnya apa nih bunda-bunda semua? Anak merasa antusias dalam beragam aktivitas produktif yang relevan dengan sifat unik. Jadi, ketika mereka diajak untuk beraktivitas apa atau mencoba apa, mereka antusias nih dan produktif ya dalam melakukan hal tersebut gitu. Jadi, ketika mereka sudah mencoba berbagai aktivitas, mencoba berbagai hal gitu ya, mereka akan menemukan nih pada akhirnya aktivitas yang 4E, yaitu aktivitas yang enjoy, aktivitas yang easy gitu, yang mudah bagi mereka, excellent ya untuk mereka lakukan dan hasilnya pun tadi ya bisa mereka dapatkan yaitu earn gitu ya yang relevan dengan sifat unik dan siap berkarya seperti itu. Jadi ini saya lampirkan gitu ya tahapan mengenal bakat anak dari usia 0 sampai 10 tahun nih gitu. Agar kita bisa mulai mendapatkan gambaran, oh ternyata ketika dimulai sejak usia dini itu nggak sekedar kita hanya menemani anak gitu ya, nggak sekedar kita hanya ngajak anak main gitu, tapi ada tugas nih kalau dalam fitrah bakat, tugas untuk mengobservasi gitu ya. Tugas untuk mengobservasi, tugas untuk merawat ya, dan menguatkan ya konsepsi sifat unik dan fisik unik tersebut seperti itu. Agar apa? Agar usia 7 sampai 10 tahun ini anak kiranya udah tahu nih apa yang dia suka dan apa yang dia bisa. Minimal itu. Seperti itu teman-teman. Bunda-bunda semua gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih gitu ya harus dari usia dini gitu ya? Bukannya usia dini itu mereka masih belum tahu apa-apa ya, masih main-main aja ya gitu. Nah, hal ini dijelaskan ya di dalam e-book Tenang Mengantarkan Anak ke Fase Latih gitu bahwasanya tadi nih seringkali orang tua itu merasa bahwa serius itu saat anak 7 tahun gitu. Maka di usia 0 sampai 6 tahunnya mungkin kayak ya udahlah ya, abai, ya udahlah santai-santai aja gitu ya. Padahal sebenarnya dituliskan ya dalam e-book ini sebelum usia 7 tahun itu fondasi ya. Di mana di usia 7 di bawah 7 tahun inilah gitu yang menjadi fondasi awal bagi seorang anak ya bertumbuh seperti itu. Karena apa? Karena sebenarnya dibaca di sini ya, mudah-mudahan semua jadi apa yang terbiasa ia lihat ya, ia dengar dan rasakan akan terekam dalam sistem memori jangka panjangnya. Termasuk memori emosional yang tersimpan kuat di dalam otak yang dalam kajian perkembangan disebut sebagai bagian dari implicit memory. Tuh. Jadi apa namanya e-book ini juga ditulis ya dari pandangan psikologi juga gitu bahwasanya memang kenapa ya dalam FBI itu 0 sampai 6 tahun itu dipesonakan gitu ya nggak boleh dibenturkan dengan adat gitu karena tadi mudah-mudahan semua sangat apa ya sangat krusial ya bagi seorang anak itu untuk tadi untuk menerima atau melihat yang baik-baik saja gitu karena tadi ya apa yang ia lihat apa yang ia dengar apa yang ia rasakan itu akan terekam nih dalam memorinya gitu ya sampai ia besar nanti gitu.
Maka meskipun saat usia dini gitu ya, anak itu terlihat ya kayak masih main-main, belum bisa fokus banget gitu terlalu lama gitu ya. Namun yakinlah gitu, setiap momen yang kita lalui ada hal yang bermakna baginya gitu. Nah, di e-book ini nanti juga akan dijelaskan pula nih gitu ya, apa yang sebaiknya kita persiapkan sejak usia dini sebelum mulai serius melatih anak di usia 7 tahun nanti gitu. Nah, di sini setelah tadi kita sudah menyadari nih makna dari bakat gitu ya, terus tadi mengetahui nih bagaimana tahapan dalam mengenal bakat anak gitu ya. Nah, yang berikutnya, nah saya akan menyampaikan nih langkah-langkah dalam mengenal bakat anak sejak usia dini gitu. Dimana rumusnya ini saya dapatkan dari Mbak Ika ya, yang dari Rumah Askail, bahwa dalam upaya mengenal bakat anak dibutuhkan langkah 3 ABC gitu ya. Apa sih 3 ABC ini? Nah, mari telusuri satu persatu ya, bunda-bunda semua. Jadi, yang pertama adalah 3A gitu ya. Yang A pertama adalah aktif terlibat gitu. Jadi, sebagai orang tua, hendaknya kita terlibat aktif saat beraktivitas bersama anak. Tinggalkan segala hal yang dapat mendistraksi kita saat bersama anak, dan jadilah pendengar dan pengamat yang baik bagi anak gitu ya. Jangan sampai nih acuhnya kita atau tidak fokusnya kita saat bersamanya membuatnya enggan nih untuk beraktivitas bersama kita lagi. Jadi sebenarnya cukup ya bunda-bunda semua luangkan waktu 15 sampai 30 menit untuk beraktivitas bersama anak secara utuh seperti itu. Lalu yang 3A yang kedua yaitu amati pola gitu ya. Jadi amati pola aktivitas dan reaksi anak nih bunda-bunda semua gitu ya. Amati anak saat ia bersama dengan pasangan gitu ya, saat bersama dengan pengasuh, saat bersama dengan kakek neneknya ya, atau bersama gurunya atau orang sekitarnya gitu ya. Coba deh amati. Apakah sikap A muncul pada kondisi yang sama antara di rumah atau di sekolah gitu ya. Lalu apa karakter B tampak nyata gitu ya saat anak bersama orang tua dan saat bersama kakek dan neneknya gitu ya. Amati perubahan sikap dan karakter gitu ya. Mengetahui nih bagaimana interaksi dengan orang lain gitu. Nah, di sini saya lampirkan ya foto anak pertama saya gitu ya. Di mana di sini kita bisa dilihat ya bagaimana saya bersamanya dalam bermain yang istilahnya tuh banyak yang berkaitan dengan barang-barang yang loose ya, yang bisa dibentuk gitu ya. Ini di sini karena dia tertarik dengan saat itu dengan Indonesia, dengan peta, maka saya sediakan aktivitas yang berkaitan dengan hal tersebut. Lalu dengan aktivitas yang open-ended gitu ya, dia suka banget sama magnetic field sehingga kelihatan nih polanya gitu. Nah, ketika tadi ya amati pola ini juga terlihat bagaimana saat dia bersama neneknya gitu ya. Dimana saat dia diajak untuk naik biang lala gitu ya, saat dulu naik biang lala itu bersama kami orang tua dan saat ia naik biang lala bersama neneknya, sikapnya sama gitu ya. Jadi kita bisa melihat mudah-mudahan semua ya, kita bisa mengamati pola dan polanya ini apakah anak tuh tadi ya sikapnya tuh sama ataukah berbeda nih saat bersama orang lain seperti itu. Dan ketiga yaitu asah gitu ya. Jadi ketika kita sudah melihat nih, sudah mindful, sudah fokus dalam melihat bagaimana cara anak bermain, bagaimana cara anak berinteraksi gitu ya, maka kita akan siap untuk mengasah apa yang ada pada diri anak. Nah, bagaimana cara mengasahnya? Nah, di sini Mbak Ika menyatakan ya, dengan melakukan 3B. Yang pertama itu beragam aktivitas nih, bunda-bunda semua gitu ya. Beragam aktivitas, bertemu banyak orang, dan berulang dilakukan gitu. Jadi, pertama tadi ya, bunda-bunda semua kita butuh untuk memberikan anak beragam aktivitas gitu. Nah, aktivitas di sini bisa dilihat ya, di sini saya mengajak anak untuk waktu itu olahraga, macam-macam olahraga gitu ya. Olahraga itu basket atau mungkin eh sepak bola, panah, eh sepatu roda, bulu tangkis, semua olahraga dicoba. Gitu karena mengira gitu ya, anak laki-laki kan fokusnya ke fisik gitu ya. Jadi melakukan beragam aktivitas yang berkaitan dengan olahraga gitu. Nah, selain itu, yang kedua adalah bertemu banyak orang gitu ya. Bertemu banyak orang. Nah, di sini saya antarkan anak saya gitu untuk bertemu banyak orang baik secara offline maupun online. Gitu. Secara offline itu bertemu dengan teman-teman tetangganya, anak-anak tetangga gitu ya. Yang secara online-nya itu dengan mengikuti kelas-kelas online gitu. Hal ini perlu dilakukan gitu ya untuk bisa melihat nih bagaimana nih respon anak ya ketika menjalani hal tersebut gitu. Dari berbagai aktivitas jadi tahu kan ya, oh ternyata anak lebih suka kalau misalnya
permainan basket gitu ya. Oh, ternyata kurang suka nih kalau bulu tangkis gitu ya. Bagaimana kita tahu anak itu suka atau tidak gitu jika kita tidak memberikannya berbagai aktivitas yang bisa membuat dia membandingkan aktivitas tersebut. Seperti itu. Jadi apa namanya 3B ya, setelah 3A tadi kita sudah mengumpulkan data gitu, informasi. Nah, kita asah nih bunda-bunda semua dengan tadi ya memberikan banyak aktivitas, bertemu banyak orang dan juga berulang dilakukan. Nah, ini dilakukan sejak usia 4 tahun ya. Di 4 tahun anak sudah banyak aktivitas, bertemu banyak orang dan juga berulang dilakukan gitu. Lalu nah, yang ketiga yaitu 3C nih bunda-bunda semua gitu ya. Jadi C yang pertama yaitu cari dan gali terus melalui 3B apa keunikan anak ya. Pada anak usia dini, proses ini dapat terus dilakukan dan mungkin akan mulai terlihat keunikan anak menjelang usia 6 tahun, gitu ya. Nah, di sini aku menggunakan nih worksheet observasi fitrah anak, gitu ya, untuk memberikan gambaran mengenai apa saja yang perlu saya lakukan dalam menggali keunikan anak, gitu ya. Jadi saya bikin tool sendiri, gitu ya, dari FBA yang saya pelajari, yang saya dalami, gitu ya. Terus saya bikin nih kayak indikator atau mungkin list aktivitas yang bisa kita lakukan sebagai orang tua gitu ya dalam merawat fitrah anak gitu. Jadi di sini saya cari nih keunikan yang bisa saya amati gitu dari banyak aktivitas yang saya lakukan gitu. Lalu yang kedua, cara yang kedua adalah catat gitu ya. Catat proses terbaik anak yang kita temukan gitu ya. Inilah pentingnya jurnal ya bunda-bunda semua untuk mengikat makna dari observasi yang kita lakukan gitu. Sehingga kita tidak akan mudah berasumsi terhadap suatu kondisi anak yang bisa jadi kita terlewat nih dalam observasinya gitu. Nah, di sini saya mencatatnya menggunakan jurnal digital gitu ya, di mana memasukkan foto gitu ya, sehingga saat menyusun portofolio tahunan lebih mudah gitu. Jadi ketika menjurnal setiap harinya itu ada fotonya, sehingga ketika dimasukkan ke dalam portofolio lebih mudah untuk diamati seperti itu. Terus cek ketiga itu cermati ya bunda-bunda semua gitu ya. Jadi setelah kita cari keunikannya, lalu catat prosesnya, nah kita akan bisa menemukan nih gitu grafik yang muncul gitu ya. Nah, dan hendaknya kita cermati gitu. Jadi cermati grafik perkembangan yang sudah kita catat tadi, apakah ada hal aneh yang kita temukan gitu ya. Seperti tadi ya, ketika anak ternyata ketika diberi kesempatan untuk menentukan sesuatu, dia cenderung membuat kesepakatan dengan caranya sendiri gitu. Jadi disinilah pentingnya kita sebagai seorang ibu ya untuk mengenal konsep faith-based education dengan 8 aspek fitrahnya gitu ya. Saya pribadi kan belajar FB itu dari tahun 2018 ya, 2018 belajar gitu ya dan terus mendalami sehingga lebih mudah nih untuk kayak mengetahui oh, nih masuknya fitrah apa, fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah bakat, fitrah seksualitas atau fitrah yang mana gitu. Jadi dipetakan gitu ya pengamatan tersebut sesuai dengan fitrah sehingga muncullah grafik seperti ini nih. Gitu. Ketahuan nih, oh selama bulan ini nih yang cenderung teramati gitu ya. Dengan grafik inilah yang akan menjadi bekal saya dalam memfasilitasi anak seperti itu gitu. Maka di sini saya pribadi kan makanya jurnal digital ya. Jurnal digital kan lebih mudah untuk ngedetect ya apa yang sudah ditulis atau dicatat seperti itu. Nah, nah, selain itu gitu ya, setelah tahapan 3 ABC ini gitu ya, harus sadari ya bunda-bunda semua bahwa dalam melakukan 3 ABC tadi itu tidak akan mudah jika dilakukan sendirian gitu ya. Maka di sini butuh nih untuk bagi peran antara ayah dan juga ibu gitu ya. Hal ini juga dijelaskan dalam e-book Tenang Mengantar Anak ke Fase Latih ya. E-book terbaru kita nanti yang akan disampaikan gitu ya. Di mana pada fase ini tugas ayah dan ibu itu lebih jelas gitu ya. Dimana tugas ayah itu sebagai di sini ya, penegas tauhid dan arah hidup. Lalu yang kedua, penanam tanggung jawab. Terus yang ketiga, penjaga disiplin dan standar. Yang keempat, penguat mental dan daya tahan. Yang kelima, penegas konsekuensi. Ya, yang terakhir, kita pendorong kemandirian gitu. Jadi anak 7 tahun itu tadi ya ayah bunda semua gitu ya udah mulai meningkat nih gitu ya tanggung jawab ayah gitu dari yang sebelumnya mungkin hanya pengisi apa kayak pensuplai maskulinitas. Nah maskulinitas itu lebih spesifiknya akan dijelaskan dalam e-book ini gitu. Jadi apa yang sebaiknya ayah lakukan, apa yang sebaiknya bunda lakukan, nah itu akan dijelaskan secara rinci dalam e-book ini seperti itu. Nah di sini ibu pun sama ya, bunda pun sama gitu ya. Tugas bunda dalam fase ini tadi ya penumbuh cinta kepada Allah, penjaga hati dan keikhlasan, penerjemah nilai dalam keseharian, penguat makna di balik aturan, terus penjaga kedekatan emosional dan pendamping proses belajar anak gitu ya. Nah,
hal inilah gitu yang saya dan suami pun lakukan gitu ya, sehingga saya pun pernah membagikan ceritanya di postingan ini nih gitu. Dimana ketika dalam proses 3ABC ini kami sudah membagi nih perannya, ayah fokusnya kemana, bunda fokusnya kemana gitu, sehingga jelas job desk-nya dan anak pun sadar nih, oh iya ya ini tugasnya ayah, ini tugasnya bunda gitu. Karena dalam kita seksualitas pun anak usia 0 sampai 6 tahun itu harus didekatkan kepada orang tuanya untuk bisa melihat peran ini dengan jelas gitu ya, peran ayah seperti apa, peran bunda seperti apa, peran laki-laki seperti apa, peran perempuan seperti apa gitu. Maka di usia setelahnya 7 sampai 10 tahun tadi ya, ayah mulai, anak laki-laki mulai didekatkan kepada ayahnya, anak perempuan mulai didekatkan kepada bundanya, seperti itu. Nah, apa sih hasil yang didapatkan gitu ya saat orang tua tadi ya fokus mengenal bakat anak dengan 3 ABC tadi gitu ya, dan membagi peran yang sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Nah, insya Allah gitu ya, hmm, eh, kita sebagai orang tua akan menemukan nih bakat anak berdasarkan indikator akhir fitrah bakat tadi gitu ya. Insya Allah ketika kita tadi fokus membersamai anak dengan 3 ABC tadi secara bertahap dan porsi peran yang sesuai gitu ya, kita akan melihat anak dapat menemukan bakatnya gitu ya, yang 4E gitu ya. Nah, di sini saya lampirkan gitu ya, contoh dari 4E anak saya gitu ya, di mana saat sejak kecil udah nyadar nih, oh nih anak ternyata suka olahraga tapi nggak suka olahraga yang fisik teman-teman. Ya, ternyata olahraganya justru yang enjoy itu adalah olahraga yang berkaitan dengan otak gitu. Dan itu pun baru kami sadari ya setelah berulang kali aktivitas yang berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan tadi ya, berkaitan dengan apa pikiran gitu dengan otak gitu. Ternyata emang cocoknya di catur gitu. Nah, jadi situ dia kami belum menemukan nih, oh dia tadi enjoy banget gitu ya, menikmati banget nih sampai lupa waktu gitu ya, sampai kayak nggak down ketika mungkin kalah gitu ya, karena menemukan nih apa yang mau dia enjoy seperti itu. Lalu easy nih bunda-bunda semua gitu ya, dimana dari hal yang tadi ia nikmati, ia senangi gitu ya, dan kita fasilitasi, ternyata kita lihat nih ketika dia menjalani gitu ya, menjalani aktivitas ini mudah bagi dia gitu. Ketika mungkin dia kalah, tapi diajarin lagi, oh meningkat nih gitu ya, kapasitasnya, meningkat nih kemampuannya gitu. Karena bagi dia mudah untuk dipelajari dan dipahami seperti itu gitu. Jadi di sini kami pun menemukan ya sejak dia berusia 6 tahun ya, ketika ia memutuskan nih mau fokus catur gitu, karena motivasinya apa bunda-bunda semua, motivasinya karena merasa kok bisa ya ayahnya kalah gitu ya sama bapak-bapak lain gitu ya. Berarti dia ngerasa kayak wah, kalau bapak aja kalah aku harus bisa menang nih gitu. Jadi ada perasaan kompetisi dalam dirinya gitu ya, sehingga ketika dia enjoy terus kayak dia mencoba untuk latihan, mencoba untuk tadi ya belajar bagaimana cara main catur, itu mudah untuk bagi dia lakukan, seperti itu. Nah, lalu tadi ya selama ketika dia sudah bisa menjalani dengan mudah, bisa menjalannya dengan nyaman gitu, antusias gitu, maka akan sampai kepada excellent gitu. Dimana ketika dia terus berlatih gitu ya, dan menjalani bukan sebagai beban ya, bukan sebagai beban atas sebuah kewajiban harus menjalani gitu ya, tapi karena memang menikmati proses dari latihan catur dan main catur gitu ya. Bismillah pas kemarin tahun 2025 dia diutus gitu ya oleh Jakarta gitu mengikuti kejuaraan nasional ya di Mamuju saat itu. Dimana itu pertama kalinya iya ya, anak berusia 7 tahun gitu ya, baru 7 tahun saat itu. Baru 7 tahun bisa excellent nih di bidangnya tersebut gitu. Kenapa? Karena tadi dengan dia enjoy easy ini gitu ya, dan mudah bagi dia untuk melakukannya gitu ya, sehingga tadi bisa excellent di hal tersebut gitu. Nah, maka disinilah ketika dia lomba gitu ya, ketika dia berhasil diutus gitu ya, ya dia berangkat secara gratis gitu ya, secara gratis dan merasakan nih, oh mendapatkan uang, mendapatkan prestasi gitu. Dan bagi kami pribadi, ketika anak menjalani hal ini gitu ya, kami melihat earn-nya itu ketika dia bisa semakin meyakini bahwa segala hal gitu ya dalam proses dia bertanding, dalam proses dia belajar itu semua butuh untuk bergantung pada Allah gitu. Jadi itulah yang menjadikan kami sebagai orang tua bersyukur gitu ya, dan meyakini bahwasanya kembali lagi benar apa kata Allah. Ketika memang kita sebagai orang tua sudah menemukan gitu ya bidang yang sebagai anak gitu ya, yang memfasilitasi kekuatan anak tersebut, Allah akan mudahkan gitu ya. Allah akan mudahkan. Seperti itu. Nah, inilah ciri-ciri bakat ya, bunda-bunda semua dalam hal ini. Tadi ya, yearning, nagih, atau senantiasa nagih yang senantiasa muncul gitu ya. Terus rapid learning gitu ya, mudah dan cepat belajar. Terus satisfaction nih, ketika bisa bertanding meskipun menang atau kalah, puas gitu kan, karena bisa melakukan gitu ya. Terus timelessness gitu ya, mudah, mengalir sampai bukan lupa waktu gitu ya. Dan glimpse of excellence, di mana langsung bagus sejak awal gitu.
Jadi disinilah gitu ya bagi saya pribadi sebagai seorang praktisi talent mapping, ilmu talent mapping ini bagi saya gitu. Kenapa? Karena saya bisa memetakan nih sifat unik anak dari potensi bakat yang terlihat dan terus muncul dari usia 6 sampai 7 tahun gitu. Di mana saya menemukan gitu ya bahwasanya selama tadi ya selama saya mengamati, selama menjurnal gitu ya, anak saya cukup dominan di bakat maximizer. Tuh, karena selama menggeluti berbagai bidang, dia punya standar yang tinggi nih ya dari diri sendiri yang ingin dikejar gitu. Jadi ibaratnya dia bukan berkompetisi dengan orang lain, tapi berkompetisi dengan diri sendiri. Seperti itu. Lalu makanya bunda-bunda ya, ketika waktu itu dia pernah kalah mencatur, dia akan terus latihan lagi nih. Latihan untuk bisa belajar gitu ya, sampai akhirnya bisa mencapai kemenangan gitu. Dan tugas orang tua apa di sini? Tadi ya, bunda-bunda semua di sini bisa dilihat, beri tantangan dengan menaikkan kualitas bertahap gitu. Jadi kesulitan bertahap gitu. Jadi inilah pentingnya bagi kita sebagai seorang ibu untuk mengenal diri kita dulu gitu ya, mengenal bakat kita dulu, sehingga kita bisa nih mengenal bakat anak kita gitu. Tahu nih gitu ya apa yang anak condongnya kemana gitu ya, sifat uniknya seperti apa sehingga kita pun bisa memfasilitasi dengan tepat seperti itu. Lalu yang kedua yang saya amati gitu ya bahwasanya anak saya itu punya bakat di fokus nih mudah-mudahan semua gitu ya. Jadi ketika dia menggeluti satu bidang dia tidak mau menggeluti bidang yang lain gitu. Di saat itu ketika dia fokus catur dia catur aja terus gitu ya. Bosan, dibilang bosan enggak? Enggak gitu kan karena enjoy easy bagi dia gitu ya. Setelah dia udah mulai ngerasa oh ya cukup nih caturnya gitu kan. Boleh deh nambah lagi deh. Nah waktu itu les bahasa Inggris gitu. Boleh nambah les bahasa Inggris karena memang capaian dia sendiri karena mau nih bisa mengerti nih apa kata orang ketika lagi main catur kan bahasa Inggris ya. Gitu. Ya udah, belajarlah di bahasa Inggris untuk kebutuhan dia sendiri gitu. Setelah bahasa Inggris dia cukup percaya diri dan cukup standarnya nih. Standarnya kan bagi anak beda-beda ya. Ada yang standarnya dia udah speakingnya lancar, ada yang mungkin standarnya dia cukup paham. Nah itu masing-masing beda-beda ya. Nah saya melihat di sini anak saya ya, punya standar sendiri sehingga dia ada posisi cukup nih. Nah sehingga bisa lanjut ke aktivitas lainnya gitu. Jadi di sana teman-teman, bunda-bunda semua gitu ya. Penting untuk kita sebagai orang tua itu untuk objektif gitu ya. Objektif itu seperti apa? Tadi ya dengan data-data yang kita miliki gitu. Jangan sampai kita melihat anak harus seperti anak lain, harus seperti yang lain gitu ya. Karena tadi kita nggak tahu nih anak kita tuh seperti apa sebenarnya gitu ya. Dari aktivitas yang dilakukan sebelumnya tuh ada nggak sih kaitannya dengan saat ini gitu ya. Nah ini akan bisa terlihat jika memang kita sudah memahami tadi memahami fitrah mereka dan memahami diri kita sendiri dan juga memahami bakat anak kita seperti itu. Nah, karena tadi ya bunda-bunda semua, talent mapping ini nggak bisa digunakan pada anak. Jadi kalau bunda-bunda mau nih kayak, ayo bisa nggak mbak tes talent mapping ke anak gitu. Nggak bisa. Karena asesmen itu berupa menjawab pernyataan gitu ya. Dimana pernyataan itu baru bisa dijawab bagi mereka minimal 15 tahun yang dengan ketentuan sudah mengalami bagi pengalaman gitu. Karena untuk memetakan nih mana yang kira-kira dominan dan sebagainya seperti itu. Maka di sini saya nggak bisa sebutin ya bahwa ini bakat anak saya secara pasti gitu, nggak bisa gitu. Cuma hal yang menjadi catatan bagi saya pribadi, oh iya nih bakat dominan yang muncul tuh ini gitu ya. Sehingga saya tugasnya di sini ya, teman-teman ya, bunda-bunda ya sudah di sini. Nah ini apa namanya adalah hasil gitu dari yang saya peramu gitu ya dari eh, belajar gitu ya, tentang mapping ini gitu. Oleh karena itu, bunda-bunda semua gitu ya, segala hal yang tadi saya sampaikan, segala hal yang tadi tadi ya yang saya ceritakan gitu ya, insya Allah di ebook Tenang Mengantarkan Anak ke Fasalati ini secara lengkap gitu akan dibahas gitu. Di mana ebook ini adalah panduan lengkap dalam membantu orang tua memahami nih apa yang akan ia hadapi saat anak memasuki usia 7 tahun gitu. Nah, buku ini ditulis ya oleh Sarah Fauziah, seorang ibu dari dua anak berusia 8 dan 1 tahun lebih gitu ya. Beliau juga merupakan content writer Namil ya dan saat ini juga sedang mendalami kembali nih ilmu psikologi Islam sehingga insya Allah tulisan yang disampaikan dalam ebook ini akan sangat relevan ya dan akan sangat mengayomi gitu ya dan membimbing para ibu agar lebih tenang nih dalam mengantar anak ke fase latih gitu. Nah, boleh nih ada nggak ya penulisnya di sini? Apakah ada Bunda Sarah? Coba saya cek dulu. Halo. Oke, Assalamualaikum. Bunda Sarah mana ya? Belum kelihatan. Bentar. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Oke, boleh nih Bunda Sarah sedikit dari buku ini gitu. Apa sih yang dituliskan gitu dan apa sih yang dilakukan gitu ya dari eh apa Bunda Sarah gitu ya, kepada bunda-bunda semua di sini dengan menghadirkan e ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat bunda-bunda semua. Masya Allah sudah berkumpul di pagi hari ini untuk belajar. Eh, Di mute. Di mute. Oke. Oke, baru deh. Oke, ulang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, Masya Allah yang sudah berkumpul dan belajar pada pagi hari ini bersama Namil. Tadi juga sudah banyak ya mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang menggali bakat anak ya dan membedakan fase anak gitu ya sebelum 7 dan sesudah 7 tahun. Kenapa sih kita ibaratnya banyak nyenggol usia 7 tahun? Karena pada praktek yang di lapangan yang sering saya jumpai gitu ya, memang menjadi ibu itu suatu yang sangat berat ya. Ya kayak kita 0 sampai 2 tahun harus fokus menyusui. Ternyata ketika 2 tahun masih banyak PR-nya, menyapi, toilet training, belum lagi persiapan anak masuk TK, anak belajar tidur sendiri dan sebagainya. Dan itu memang melelahkan gitu ya. Di usia 0 6 tahun itu banyak sekali hal-hal yang kita harus handle langsung kepada anak. Nah, sayangnya ketika sudah usia 7 tahun nih melihat anak sudah mandiri dan biasanya sudah masuk usia SD ya. Bunda-bunda udah masuk usia SD. Alhamdulillah anak-anak sudah terlihat mandiri, sudah lebih besar dan saya yakin itu juga bagian dari hasil ikhtiar ayah bunda di rumah gitu ya dalam mendidik. Tapi sayangnya di usia 7 tahun banyak orang tua yang merasa sudah selesai dalam mendidik dan mengasuh anak. Jadi banyak hal yang dilepas sama ayah bunda. Sedangkan di usia 7 tahun justru itu adalah yang tadi dijelaskan gitu ya sama Bunda Izati. 7 tahun itu justru awal kita mengasuh yang benar-benar serius gitu ya. Kalau 0 sampai 6 tahun kan tadi ya banyak hal-hal yang oke gitu ya, masih dalam tahap latihan, anak boleh salah, anak boleh ya tidak dibenturkan dengan adab dan sebagainya. Tapi di usia 7 tahun tidak seperti itu. Nah, banyak anak-anak yang dilepas oleh orang tuanya gitu ya. Bukan berarti kita tuh harus terus-terusan sama anak, tapi jangan sampai pengasuhan kita tuh dilepas begitu saja. Makanya di usia 7 tahun dan ketika menjelang lah, khususnya menjelang usia 7 tahun, ketika anak-anak ini udah mulai usia 6 tahunan, menjelang 7 tahun, apalagi sudah 7 tahun, ayo kita kembali lagi melihat anak-anak kita gitu ya, melihat apakah sejauh ini selama ini pengasuhan yang kita terapkan apakah sudah sesuai dengan apa yang Allah mau? Apakah sudah sesuai dengan fitrah yang Allah bekali dalam diri anak kita gitu ya. Jadi usia 7 tahun bukan merayakan kebebasan kita gitu ya karena anak masuk SD oke gitu ya. Kayaknya punya banyak waktu me time nih dan sebagainya. Itu boleh, tapi jangan sampai kita lupa kita harus lebih banyak mendalam diri anak kita, pengasuhan yang selama ini kita lakukan gitu. Nah, di buku ini insya Allah saya banyak membahas ya tentang apa saja sih yang harus kita persiapkan menjelang usia 7 tahun dan apa saja yang perlu kita lakukan nanti ketika anak usia 7 tahun. Kenapa? Karena setelah 7 tahun PR besarnya ada lagi nih bunda-bunda, yaitu mengantarkan anak-anak ke fase balik. Ya, yang kita tahu ya kalau fase balik gitu ya anak tuh sudah menjadi seorang yang dewasa dalam kacamata syariat, sudah menanggung beban dosa dan pahalanya sendiri gitu. Nah, melatihnya, melatihnya itu di usia 7 tahun gitu mulai dilatihnya. Makanya usia 7 tahun tuh benar-benar krusial dan gimana caranya kita tenang, kita bisa menghadapi usia 7 tahun ini ya dengan mempersiapkannya sebelum usia 7 tahun seperti itu. Oke, jazakallah khair Bunda Sarah sudah menyampaikan ya gitu ya. Apa yang tadi perlu diingat oleh bunda-bunda semua gitu. Bahwasanya memang 7 tahun ini bukanlah fase untuk tenang-tenang gitu ya, bukanlah fase untuk kita santai, tapi justru untuk mempersiapkan diri lagi gitu ya dalam melatih anak-anak kita di fase ini seperti itu. Maka di sini bunda-bunda semua saya izin nih untuk kayak spill gitu ya, spill sedikit gitu dari isi ebook ini gitu. Jadi ebook ini nantinya akan berisi ini nih bunda-bunda semua daftar isi terlihat nggak ya? Nah, jadi ada 5 bab gitu ya, ada 5 bagian yang akan menjelaskan kepada ayah bunda semua gitu ya. Mulai dari tadi ya bagaimana mengantar anak menuju fase latih, lalu apa itu fase latih,
Lalu bagaimana nih peran orang tua gitu ya pada fase latih? Lalu tantangan zaman apa nih yang akan kita hadapi gitu ya, yang akan menguji nih peran orang tua di fase ini gitu ya. Dan lalu bagaimana menyiapkan diri menyambut perjalanan di fase latih ini gitu. Jadi penting ya bagi kita sebagai orang tua, baik itu ayah maupun bunda gitu ya, untuk bisa mengilmui diri gitu ya, agar apa? Agar tadi kita bisa apa ya, bisa lebih memahami nih arahnya seperti apa atau langkahnya kemana gitu dalam membersamai anak di usia fase latih ini gitu. Lalu di sini juga ada nih ya, nanti ketika membeli e-book ini akan ada checklist indikator anak 7 tahun lebih gitu ya, di mana setiap indikatornya ini ada berkaitan dengan masing-masing aspek fitrah gitu ya. Jadi ada fitrah keimanan, apa yang perlu diperhatikan dalam fitrah keimanan pada anak usia 7 tahun ini, itu 7 sampai 10 tahun, lalu fitrah seksualitas, fitrah jasmani, dan sebagainya gitu. Semua akan lengkap sebagai panduan bagi ayah bunda semua dalam gitu ya membersamai anak usia latih seperti itu. Lalu ada juga nih ditulis oleh Bunda Sarah gitu ya, FAQ gitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditanyakan kayak ketika menghadapi anak fase latih gitu ya. Jadi misalnya contohnya di sini ya, di sini tuliskan gimana nih kalau misalnya ada bunda atau ayah yang nanya gitu, anak saya masih sering bolong sholat, apakah ini wajar gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab gitu ya dalam e-book ini gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya membuat kita ragu, membuat kita khawatir, apakah anak kita akan menjadikan solih gitu ya ketika melihat anaknya di usia fase ini gitu ya. Nah, insya Allah akan banyak gitu ya, Bunda Sarah akan menceritakan dari pengalamannya gitu ya membersamai anak yang usia ini usia 8 tahun gitu ya, sehingga harapannya bisa menjadi bekal bagi ayah bunda semua dalam membersamai anak gitu. Jadi nggak ada lagi nih kata nggak tahu, nggak ada lagi kata khawatir, nggak ada lagi kata lalai ataupun abai gitu. Karena insya Allah di e-book ini akan membantu ayah bunda semua gitu mempersiapkan diri dengan baik seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk memiliki e-book ini nih, Bunda Izati gitu ya, udah penasaran gitu ya. Nah, sebagaimana yang mungkin tadi disampaikan oleh Namil ya di sosial media, melalui postingan, maupun tadi ya, tadi Mbak Ari juga menyampaikan gitu ya, bahwasanya untuk peserta yang mendaftarkan diri pada webinar ini ada promo khusus yang diberikan yaitu nah, ini ya promonya gitu ya. Jadi bagi bunda-bunda semua yang sudah siap nih untuk memulai langkah persiapan mengantarkan anak ke fase latih, silahkan hadirkan ya e-book Tenang Mengantarkan Anak ke Fase Latih tadi ya dengan bonus 6 e-book gitu ya. Senilai 79.000 saja khusus untuk hari ini gitu ya. Jadi nanti ketika beli e-book ini akan ada bonusnya nih gitu ya, bonus e-book Mengenal Fitrah Anak sebagai panduan ayah bunda dalam tadi yang mengenal fitrah anak di usia 0 sampai 6 tahun gitu. Jadi e-book yang mengenal fitrah anak untuk anak usia dini, e-book tenang mengantar anak ini untuk fase tadi ya 7 sampai 10 tahun seperti itu. Jadi bundle pertama paket pertama e-booknya aja gitu ya itu seharga 79.000 khusus untuk hari ini gitu ya. Dan setelah hari ini besok dan naik harga jadi 99.000 gitu. Jadi bagi yang mau menghadirkan e-book ini serta bonusnya bisa gitu ya mendapatkannya setelah webinar ini seperti itu. Lalu bagi bunda-bunda yang mau nih belajar lebih intensif gitu ya tentang bagaimana sih Bunda Izati gitu ya kenal fitrah anak gitu ya. Lalu bagaimana sih memahami fitrahnya nih? Kalau tadi kan kalau yang paket pertama saya tertulis ya gitu. Nah di paket kedua nih paket B gitu ya. Ini ada bundle nih antara e-book dan juga soundbook nih bunda-bunda semua. Gitu. Jadi ketika beli e-book ini otomatis dapat soundbook juga nih bunda-bunda semua. Nah, soundbook ini nanti akan ada worksheet-nya juga ya, yang tadi saya tunjukkan. Ya, worksheet ini yang akan membantu ayah bunda semua untuk melakukan aktivitas nih yang sesuai dengan fitrah gitu ya. Jadi ibaratnya tahu nih indikator-indikator apa yang perlu dicapai pada setiap aspek fitrah seperti itu. Selain itu, di paket kedua ini senilai 199.000, ayah bunda akan mendapatkan tadi ya produk fisik berupa soundbook yang di dalamnya juga ada ruang belajar Namil gitu ya. Jadi ada website yang akan berisi semua video-video tentang penerapan fitrah ini gitu ya pada anak usia dini oleh para pakar gitu ya, sehingga nanti akan lebih komprehensif nih pemahamannya mengenai fitrah ini dan bagaimana cara menerapkannya pada anak usia dini gitu, sehingga lebih lengkap, lebih mudah gitu dan lebih interaktif gitu ya dan intensif gitu ya, karena orang tua bisa mempelajarinya secara tadi audiovisual seperti itu. Ini paket kedua, harga 199.000 hanya untuk hari ini gitu ya. Besok akan naik nih harganya di 229.000 seperti itu. Lalu yang terakhir nih, nah karena tadi saya udah bahas tentang bakat gitu ya. Nah, maka di sini bagi ayah bunda semua yang mau nih mulai fokus gitu ya untuk mengenal bakat anak gitu ya, bisa menghadirkan paket ketiga nih, paket C gitu.
di mana di sini mendapatkan e-booknya, mendapatkan soundbooknya, dan juga mendapatkan tadi ya tools untuk mengobservasi bakat anak gitu. Jadi tadi tools yang saya lakukan ya yang ibaratnya untuk kayak setelah melihat observasi bakat anak, terus mungkin portofolio yang tadi saya buat, saya bisa kasih juga template-nya. Nah, ini akan diberikan ketika ayah bunda membeli paket yang 249.000 ini gitu. Di mana 249.000 ini tadi ya secara khusus hanya untuk hari ini gitu. Nah, selain itu nanti bunda-bunda semua selain kenal bakat anak juga akan kenal bakat diri nih gitu. Karena saya di sini kan sebagai praktis talent mapping ya. Jadi nanti bunda-bunda bisa nih gitu ya untuk ketika nanti mengakses ya penuh observasi ini akan tahu nih bagaimana cara untuk mengobservasi bakat diri dan juga anak seperti itu. Jadi nanti silahkan ya bunda-bunda semua tentukan nih mau paket yang mana karena ini hanya harga khusus hari ini gitu ya. Besok harganya sudah normal, tadi ya, e-booknya 95.000 gitu ya. Yang paket B, soundbook sama e-book jadi 225.000 ya. Yang paket lengkap terakhir itu harga 259.000 gitu. Jadi silahkan gitu ya, silahkan ditentukan gitu ya. Dan nanti jika berkenan, jika bersedia gitu ya, silahkan amankan promo ini dengan mengunjungi link berikut gitu ya. Jadi linknya s.id slash promo TMA gitu ya. TMA-nya gede ya, TMA gitu. Jadi ketika nanti bunda-bunda semua mengklik akses gitu ya si link ini, nanti akan mengirim pesan langsung kepada admin Namil ya di mana pesannya akan khusus seperti ini ya gitu ya. Assalamualaikum Namil, saya untuk mengambil promo webinar. Silakan ayah bunda pilih nih mau promo yang mana. Mau yang A tadi senilai 75.000, mau yang B senilai 199.000, atau yang C nih 249.000 gitu. Silakan klaim hari ini gitu ya. Jadi silakan hubungi Namil dulu gitu ya. Dan kami berikan keluangan untuk pembayaran itu maksimal 1 Juni ya. Bunda-bunda semua gitu. Jadi karena tahu ya mau lagi lebaran gitu ya, mungkin gajiannya baru tanggal 1 Juni. Jadi silakan diklaim sekarang, diklaim hari ini. Untuk pembayarannya silakan nanti konfirmasi ke admin Namil, bisanya kapan gitu. Sehingga akadnya jelas ya gitu. Jadi kita insya Allah ketika tadi akadnya sudah disampaikan gitu ya, nanti kami tinggal memastikan lagi nih kapan pembayarannya untuk nanti diberikan itu sih fasilitas yang bunda-bunda semua pilih seperti itu. Itu untuk promonya gitu ya. Lalu, nah gimana nih untuk giveaway-nya ya? Mungkin Bunda Ari ya. Tadi Bunda Ari udah bilang kita ada giveaway gitu ya. Jadi bunda-bunda semua yang mungkin mau mendapatkan e-book ini secara gratis gitu ya. Boleh gitu. Dengan cara seperti apa? Ini ya bunda-bunda semua. Khusus untuk teman-teman, ya untuk bunda-bunda semua yang hadir pada sesi live ini. Dan juga nanti ya di grup nanti akan disampaikan juga gitu ya rekamannya. Jadi silahkan gitu ya untuk membagikan insight, kesan, ataupun testimoni gitu ya terkait webinar hari ini di sosial media masing-masing gitu ya. Dan silahkan bagikan di Instagram ya gitu. Jadi bagikan apa yang didapatkan dari webinar ini di Instagram gitu, di Instagram masing-masing. Lalu jangan lupa ya untuk tag @namil_edufitrah dan @tibia. Jadi nama Edufitrah akun Namil, Tibia akun saya gitu ya untuk nanti kita bisa lihat nih kita postingannya gitu. Setelah postingannya sudah dibagikan, silahkan di screenshot, kita sekarang di screenshot, lalu kirimkan nih bukti post ataupun story yang sudah dibagikan itu ke Minmil ya, ke admin Namil yang ada di IG gitu. Jadi silakan kirim bukti sudah membagikan insight atau testimoni tersebut ke DM Instagram Namil seperti itu. 4, akan beri satu pemenang ya, satu pemenang saja gitu ya untuk nanti mendapatkan free ebook TMA gitu ya tentang mengantar anak ke pasar latih dan ebook mengenal fitrah anak senilai 99.000. Jadi harga normal ya. Nah, kan karena hanya hari ini ya harga promo 79.000 karena setelah ini harganya udah 99.000. Seperti itu. Dan ini waktunya cuma sebentar ya. Jadi hari tanggal 23, 24 sampai 25. Nah, tanggal 25 itulah gitu ya. Di malam hari akan diumumkan nih pemenangnya melalui Instagram Namil Edufitrah. Seperti itu. Jadi silahkan ya bunda-bunda semua mengoptimalkan gitu ya peluang yang Namil berikan ini gitu ya agar bisa menjadi sebuah motivasi nih dalam belajar seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari saya pribadi mohon maaf ya apabila dalam menyampaikan ada yang kurang berkenan atau kesalahan dari diri saya pribadi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi penyemangat ya bagi bunda semua untuk mengenal bakat anak seperti itu. Dengan demikian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bunda Ari sebagai moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa sekali ya bunda-bunda semuanya. Pasti sudah banyak ya bunda-bunda yang aku mau nanya nih kayak gitu kan. Ini mau mau nanti mau aku mau nanya tapi tunggu dulu ya bunda-bunda ya sebentar. Jadi, Bunda, nanti akan ada sesi ya, sesi tanya jawab ya. Jadi nanti silahkan bisa secara langsung melalui raise hand gitu ya. Atau Bunda-Bunda semuanya bisa juga bertanya melalui kolom chat ya. Tadi mungkin sudah beberapa yang bertanya kolom chat ya. Nanti akan saya bacakan satu persatu, kemudian nanti akan saya tanyakan kepada Ibu Iza gitu ya. Jadi mungkin bisa sambil ya, silahkan bisa kasih reaksinya gitu kan. Karena tadi materinya luar biasa sekali. Kalau saya biasanya kasih love, love, love atau kasih apa gitu ya sambil itu. Nah, bunda-bunda tuh ada Bunda Ica sudah love, love, love. Tadi Bunda Ica juga sempat menyampaikan ya. Wah, pas banget gitu ya tadi ya Bunda Ica ya. Oke, bunda-bunda semuanya ya. Jadi untuk yang bertanya dan baik secara langsung atau baik dari kolom chat gitu ya. Kita tahan dulu ya. Karena saya pengen tahu dulu excitednya dari peserta nih, Ibu Iza. Boleh ya Ibu Iza kita ambil fotonya terlebih dahulu ya. Ibu Iza, kita mau cek dulu nih excitednya seperti apa gitu kan. Mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Bunda-bunda yang hari ini sudah berkenan hadir di webinar ini, kita ambil foto terlebih dahulu ya. Tampilkan yang terbaik, tampilkan apa ya? Hari ini luar biasa nih, tampilkan senyumnya bahwa kita semuanya tuh sudah siap untuk anak-anak kita khususnya di fase latih ini. Silahkan Bunda-bunda. Ini ada dua nih ya, dua slide ya, Ibu Iza. Oke, Mungkin bisa di slide yang pertama dulu, silahkan bisa tampilkan dulu, bisa on cam dulu, Bunda-bunda semuanya. oke, kita Oke. siap. Nanti kami mohon. Ya, siap. Oke. Hitungan ketiga ya untuk slide yang pertama. Tiga, dua, satu. Baik. Untuk slide yang kedua. Iya. Untuk slide yang kedua silahkan. Ya, slide satu tadi tetap, tetap ya. Bisa tampilkan yang terbaik. Siapa tahu masih ke screenshot lagi nih. Oke. Slide yang kedua. Hitungan mundur. Tiga, dua, satu. Oke, baik semuanya. Baik, tadi saya sudah menyampaikan kalau kita sudah ada foto bersama, saatnya nih di sesi tanya jawab ya, bunda-bunda semuanya. Mungkin ada yang mau langsung ya, biar bisa berkomunikasi langsung dengan pemateri kita, Ibu Iza yang tadi luar biasa. Wah, ini sudah ada nih Ibu Iza. Ini ada Ibu Syafrida ya, Ibu Ibu Bunda Syafrida. Mungkin bisa di-unmute. Ya, Assalamualaikum Bunda Syafrida. Iya, langsung saja Bunda Syafrida bisa langsung ya. bertanya kepada Ibu Izati. Silahkan. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan Masya Allah banget materi hari ini eh, salah satunya menjawab keresahan saya ketika anak saya sedang berasa di fase 7 tahun ya. Jadi pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Iza adalah anak saya sekarang sudah berusia 7 tahun. Nah, dari usia 2 tahun sampai 6 tahun itu insya Allah sudah saya berikan stimulasi pertama tentang mengenai sholat gitu kan. Jadi saya dari usia 2 sampai 6 tahun sudah memberikan aktivitas-aktivitas yang membuat distimulasi dengan buku, mengenalkan Allah. Nah, tetapi kenapa sekarang anak saya itu masih sulit juga sholat gitu. Dan saya merasa melihat dia ada ketika misalnya disuruh sholat dia bilang capek sholat kenapa sholat terus kenapa Allah beri kita kenapa Allah kasih kita sholat capek sholat tuh nggak mau terus ketika ada suara azan terdengar dia juga kok azan-azan lagi jadi dia merasa tidak menikmati padahal saya merasa sudah memberikan tidak sudah menstimulasi dari usia 0 sampai dari usia 6 tahun dari 0 sampai 6 tahun itu tidak memberikan paksaan mengenalkan Allah terus dalam bentuk berbagai aktivitas. Nah, yang saya tanyakan, sekarang usianya sudah 7 tahun. Bagaimana respon saya? Apakah ketika dia tidak mau sholat, saya membiarkannya saja, atau
eh, ada ada aturan yang tegas karena mengingat dia kan sudah berusia 7 tahun itu Ibu Liza gitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan untuk masalah sholat gitu. Jadi dan saya melihat dia merasa tidak ada sedikit apa ya, tidak merasa sholat itu menjadi suatu beban buat dia. Jadi itu yang saya takutkan. Dia berada di usia 7 tahun, tapi belum bisa lagi menikmati sholatnya dengan enjoy, nyaman gitu. Nah, bagaimana respon saya menghadapi pelakunya? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah bakat. Nah, anak saya itu terlihat dari usia 2 tahun itu sudah suka sekali menggambar, mencoret-coret dan berbagai kertas dicoretnya dan dia punya berlembar jurnal. Nah, eh, dan sekarang dia juga bisa menggambar dengan bagus tanpa diajarkan gitu. Dan dia kelihatan selalu enjoy dengan kegiatan ini. Nah, apakah ini termasuk salah satu bakat yang harus saya kembangkan tanpa mengesampingkan hal yang lain. Jadi karena dia cuma tertarik dengan kegiatan menggambar saja. Di sekolahnya teman-temannya bilang dia juga suka menjurnal terus gitu. Nah, apakah ini harus saya lihat sebagai suatu bakat yang akan saya asah? Terima kasih, Ibu. Oke. Oke, baik. Sebentar, Ibu Iza. Ini karena biar apa ya, tersinkron ya, karena kebetulan di kolom chat itu juga ada pertanyaan itu, Ibu Iza ya. Jadi mirip ya. Jadi pertanyaan Ibu Bunda Syafrida itu juga hampir mirip dengan pertanyaan ini ya, Ibu Bunda Audita kan. Jadi yang pertama kan mengenai sholat ya. Bagaimana nih sebagai bunda nih supaya tidak terlalu terpaksa gitu. Nah, yang kedua tadi kan ada bakat suka melukis ya kalau nggak salah ya itu tadi hampir mirip dengan punyanya Bunda Audita Ponorogo yang dia itu juga bertanya melihat bakat dan potensi anak, orang tua itu perlu memberikan banyak pengalaman, aktivitas, dan stimulan yang beragam terlebih dahulu. Atau sebenarnya bakat anak itu sudah bisa terlihat secara alami sejak dini dan dalam keseharian. Jadi mungkin bisa di-input sekalian ya, Ibu Iza, karena pertanyaannya banyak sekali nih. Jadi mungkin bisa sekalian menjawab juga, karena ini apa relate gitu ya. Silahkan Ibu Iza. Iya, makasih. Jazakallah khair Bunda Ari sudah menambahkan ya gitu. Jadi bisa sekalian jawabnya gitu ya. Oke, jazakallah khair Bunda Syafrida ya sudah menyampaikan pertanyaan gitu ya. Tadi ya kembali lagi gitu. Fase 7 tahun tuh fase latih gitu ya, di mana memang sebenarnya bagi saya pribadi 7 tahun itu paling deg-degan gitu ya. Karena istilahnya menguji nih apakah yang kita tanamkan pada anak dari sejak usia 0 sampai 6 tahun itu terlihat nih di usia 7 tahun gitu. Jadi yang kasusnya kalau tadi Bunda Syafida, kok anak saya kok jadinya malas sholat ya gitu, kok nggak mau sholat ya gitu, padahal udah saya stimulasi gitu kan. Nah pentingnya ini nih Bunda Syafida untuk kita dialog gitu ya. Karena yang saya lihat ya banyak anak laki-laki gitu ya, mereka tuh butuh untuk paham kenapa saya harus sholat gitu ya. Jadi kita nggak cuma sekedar, ya kamu harus sholat karena Allah suruh gitu. Enggak gitu. Tapi emang kayak, ya kamu kita sholat itu dengan cara kita tadi ya berkomunikasi sama Allah gitu ya. Dan sholat itu adalah salah satu hal yang nanti kan yang nanti akan apa ya dihisap ya dipertanyakan gitu ya di apa ya ditimbang gitu di hari akhir nanti gitu. Jadi penting bagi kita mungkinnya Mbak Syafidah ketika mungkin sebelumnya kita hanya mengenalkan, mempersonakan gitu. Tapi ketika menjak usia 7 tahun itu kita harus ingatkan pada anak bahwa ini adalah fase yang akan membebani gitu. Jadi saya pribadi ya, Mbak Syafida kalau boleh cerita sedikit gitu ya. Ketika anak usia 0 sampai 6 tahun itu, ya tadi saya sebentar ya. Oke, sebentar ya. Jadi, istilahnya gitu ya, di usia 0 sampai 6 tahun itu, ya tadi tidak memaksa gitu, hanya mempersonakan, menceritakan tentang Allah, mengenai kebaikan Allah gitu ya. Tapi tadi menjelang dia 7 tahun, diingatkan gitu, Kak, gitu ya, di usia 7 tahun itu nanti kamu sudah mulai harus sholat ya. Kenapa harus sholat? Ya karena sholat itu sudah mulai jadi kewajiban kita nih gitu, sampai nanti kakak akil balik gitu. Jadi berarti kita latihan dulu ya, latihan nih gitu. Jadi selalu di-sounding nih sebenarnya Mbak Syafidah gitu. Harusnya kita sounding kalau sholat itu adalah sebagai kewajiban gitu. Jadi kewajiban itu kenapa kewajiban? Karena tadi ini sebagai bentuk kita beribadah pada Allah. Kita bersyukur ya kita sholat. Ketika kita istilahnya mendapatkan nikmat, ya tadi dengan cara sholat inilah sebagai bentuk syukur kita gitu. Jadi istilahnya kita butuh untuk tadi naikkan level pemahaman anak yang sebenarnya kayak tahu oh ya harus sholat tapi kayak
kenapa nih harus sholatnya gitu ya, mereka bisa relate pada diri mereka gitu. Jadi ibaratnya ketika azan itu datang, ya azan itu panggilan loh gitu kan, dimana panggilan itu gak apa namanya, ya Allah berikan pada orang yang beriman gitu kan, orang-orang yang tahu nih gitu di mana orang beriman inilah yang nanti masuk surga gitu. Jadi pentingnya kita untuk menyadarkan juga bahwasanya akan ada surga nih gitu ya, yang menanti kita ketika kita tadi ya sholat seperti itu. Lalu gimana nih misalnya Bun Izati gitu ya, anak apa namanya nggak mau sholat, apa kita harus hukum, apa kita harus gimana gitu ya. Penting bagi kita tadi ya Bunda Syafida di konsekuensi kita, anak usia segini kan udah paham konsekuensi ya, kalau misalnya jadinya B gitu ya, kalau misalnya ngelakuin A jadinya B gitu ya. Nah, kita bisa sampaikan gitu konsekuensinya apa gitu, misalnya tadi ya boleh kok kita misalnya tadi ya beri konsekuensi itu ketika mereka memang paham gitu. Cuma ketika tadi kalau tadi cerita Bunda Syafida kok kayaknya jadi ogah ya gitu. Nah ini mungkin butuh lagi nih Bun diulang lagi tahapannya. Karena kalau misalnya di FBE fitrah keimanan itu kita butuh ya untuk mempersanakan anak. Gimana anak mau sholat kalau mereka sendiri ngeliat sholat tuh kayak beban, ya kan? Ngeliat sholat tuh kayak capek. Apa sih baru saya azan zuhur udah azan asar gitu kan? Padahal kalau misalnya kita menyampaikan gitu ke anak kayak iya loh, artinya Allah nyuruh kita istirahat dulu nih dari main-mainnya dulu gitu ya. Iya, artinya Allah lagi manggil kita nih gitu. Nah, mungkin itu bisa dicoba dulu nih Bunda Syafrida. Kita ajak anak untuk pesona lagi sama sholat, untuk cinta lagi sama sholat. Kan ibaratnya kan stimulusnya itu bukan sekedar fisik ya, ajarin anak cara sholatnya gitu kan. Tapi padahal tadi pemahaman kita mengenai makna sholat ini nih harus diupayakan lagi gitu. Agar anak tadi nggak capek sholat gitu. Tapi karena sholat, aku yang butuh sholat karena aku seneng gitu ya. Allah udah ngasih aku ini. Allah Udah udah lagi training besok aja antar bilang. gitu ya untuk yang jawaban pertama gitu. Jadi misalnya ngerasa kok anak udah mulai cedera ya gitu ya fitrah keimanan tentang sholat, boleh diulang lagi prosesnya Bunda Syafrida gitu. Tanya kenapa sih kamu merasa seperti itu misalnya, ya nih Bun aku tuh capek soalnya di pulang sekolah gitu kan. Terus pulang sekolah, ternyata udah sholat lagi, baru baru istirahat misalnya gitu ya. Jadi penting bagi kita tuh orang tua untuk kayak paham dulu nih kenapa sih dia capeknya, kenapa sih dia nggak mau dengar azannya gitu kan. Jangan-jangan karena emang kondisi-kondisi yang di luar di luar penglihatan kita gitu loh. Oh ternyata oh di sekolah aku dimarahin atau mungkin aku dibully gitu kan, karena itu yang bikin dia kayak misalnya jadinya nggak mau atau lain sebagainya, kita nggak pernah tahu ya gitu. Jadi penting bagi kita untuk kayak menguatkan lagi nih bonding kita. Tapi anak usia 7 tahun tuh kayak udah mulai ini mudah-mudahan ya udah kayak mulai ada fase-fase penolakan, fase-fase negosiasi alot gitu kan. Dan memang secara fitrah seperti itu karena kita belajar mereka sudah logikanya nih, logikanya jalan gitu kan. Nggak bisa kita kasih tahu A di bakal A, tapi pasti dia bakal bertanya, lah kenapa nggak B, kenapa nggak C, kenapa nggak D. Nah tugasnya kita nih untuk selalu belajar, untuk selalu kayak mahamin nih kondisinya nggak hanya di satu sisi tapi sisi yang lain seperti itu jawaban pertama. Yang kedua dari mana nih gitu ya, bagaimana kalau misalnya tadi saya sudah lihat bakat anak saya di menggambar gitu ya, terus bedakan ya bunda-bunda semua mana yang memang itu menjadi hal yang dia mau optimalkan gitu ya, 4E tadi, atau yang sekedar hobi gitu ya. Jadi boleh Bunda Syafrida kayak ketika tadi ngeliat anak saya jago banget nih gambarnya sebagainya, coba tanya gitu kan, mau nggak kalau misalnya les gambar gitu ya untuk bisa lebih lebih luas nih gambarnya. Atau tadi ya nggak mau gitu kan, orang seneng seneng gini aja gitu kan, ya nggak apa-apa, artinya kan dia menjadikan itu sebagai sesuatu yang memang hobi ya gitu. Ataupun ketika tadi ya ketika nggak mau les, coba deh dilombakan, diuji gitu misalnya. Ada lomba ini nih, mau nggak ikutan lomba ini gitu ya. Biasanya kalau anak ketika kompetisi, mereka baru ketawa kerasa nih, oh iya ya tuh kompetisi tuh seneng ya gitu. Oh kompetisi tuh bikin aku jadi belajar lagi ya gitu kan. Seperti itu. Karena pengalaman saya pun seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelumnya anak saya catur kayak main biasa aja. Tapi ketika di kelas kompetisi, oh nagih. Jadi mau les, jadi mau usaha gitu. Karena memang arahnya ke sana gitu loh. Jadi malah kita sebagai orang tua pun harus jeli ya melihat mana yang jadi hobi, mana yang memang jadi hal yang perlu apa ya dioptimalkan nanti seperti itu. Oke, ada lagi. Keputus nggak ya? Iya, Keputus. iya, sempat keputus, Ibu Iza. Ini soalnya di saya, Tadi. bentar-bentar. Oke, udah belum? Bentar. Aman, Bun, sudah, sudah. Oke, bentar di gambarnya freeze ya. Bentar. Gambarnya masih nge-freeze. Hmm. Oke, terus udah belum? Udah muncul lagi belum? Gambarnya belum, tapi suara Ibu Iza sudah jelas. Hmm. Tadi mungkin ya, tadi tambahan ya Bunda Ari ya. Tadi kan kata Bunda Audita, apakah untuk
dan potensi anak, orang tua perlu memberikan banyak pengalaman, aktivitas, dan stimulasi yang beragam. Tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita butuh 3 ABC tadi ya, Bunda Audita gitu. Jadi dengan 3 ABC tadi, kita jadi bakal tahu nih mana aktivitas yang benar-benar dia mau fokusnya, mana aktivitas yang dia benar-benar jadikan itu cuma sebagai hobi gitu kan. Nah, itu penting bagi kita tadi untuk melakukan 3 ABC tadi. Selain kita ngasih aktivitas, kita pun harus mencatat gitu ya, mengobservasi gitu ya, sehingga nantinya kita bisa connecting the dots nih. Oh ya dari kecil dia memang suka nih. Kalau anak saya ya emang suka perintil-perintilan. Jadi mainan tuh mainan yang kayak Lego, mainan kayak magnetic tiles gitu kan. Yang istilahnya banyak perintil-perintilan kecil. Nah, ternyata pas gede sama kan ya. Suka main catur gitu kan. Yang istilahnya perintil-perintilan juga. Gitu. Dan itu dari kecil loh kita bisa kita amati ya. Gitu. Sehingga penting lah kita untuk kayak tadi teman-teman menuliskan gitu ya, mencatat, mendokumentasi gitu agar tadi nggak bias gitu ya dengan apa yang kita lihat saat ini. Seperti itu. Gitu deh mungkin Bunda Ari untuk pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih nih Bunda Iza. Mungkin sudah terjawab ya, Bunda Syafrida ya. Nah, termasuk juga tadi Bunda Ardita yang dari Bogor tadi juga sudah terjawab ya. Oke, selanjutnya nih, Ibu Iza, ini saya juga langsung merangkum ya. Ada 2 pertanyaan yang hampir mirip antara Bunda Wilda dengan ini ayah atau siapa ya? Saudara Abdurrahman Muhammad Fatih ya, itu ada 2. Izin bertanya, Bunda, ketika sekitar usia sebelum 5 tahun, anak saya tuh excited ketemu orang dewasa lain. Tetapi sekitar usia 5 atau 6 tahun dia biasa aja bertemu orang yang dewasa. Bagaimana yaitu? Saya takut karena salah pengasuhan. Nah, termasuk juga dengan Bunda Wilda ya, dia juga bertanya, kalau bertemu banyak orang itu harusnya didampingi orang tua atau sendiri ya untuk anak 7 tahun. Nah, ini kan hampir mirip ya, Ibu Iza ya, mungkin bisa dijawab. Silahkan Ibu Iza. Oke, baik Bunda Ari. Ini sambil saya menjawab, mungkin saya kasih ini ya bagi ayah Bunda yang mau mulai pesen nih, pesen-pesen si e-booknya. Saya kasih linknya dulu ya. Sambil ID. Promo tema ya. Oke. Apakah saya masih nge-freeze? Nge-freeze nggak ya? Iya, Ibu masih nge-freeze, tapi untuk link pemesanan sudah ada. Oh, sekarang sudah nggak nge-freeze. Silakan. Link pemesanan juga sudah tampil di kolom chatnya. Oke, makasih. Jadi ya, jawaban untuk Bunda Wilda dan juga tadi ya, saudara ayah, ya ayah mungkin kan ada namanya laki-laki. Gitu ya. Jadi ketika mungkin tadi ya anak usia harus ingat ya ayah bunda semua bahwasanya anak usia 0 sampai 6 tahun itu memang berada di fase egosentris gitu. Di mana memang mereka ya fokus pada diri sendiri gitu ya. Sehingga memang kalau dalam FB itu anak itu dalam fase individualitas gitu. Jadi kita butuh menguatkan individualitas dulu gitu ya sebelum mereka ke sosial gitu. Sosial pas 7 tahun gitu. Jadi jika anak usia mana sih tadi ya, usia di bawah 7 tahun, ya baiknya tetap ditemani dulu ya, dibersamai dulu gitu ya. Dan kenapa tadi ya kok anak usia 5 tahun awalnya excited ketemu orang dewasa kok ketika 6 tahun mulai tadi biasa aja gitu ya. Coba kita perhatikan biasanya itu seperti apa nih ayah gitu ya. Apakah biasanya ibaratnya kayak udah nggak mau lagi dipeluk-peluk atau nggak mau lagi mungkin disapa-sapa gitu kan. Kita harus lihat dulu nih gitu. Karena semakin usia anak makin besar, semakin dia mawas terhadap sekitarnya gitu kan. Oh jadi tahu nih, oh iya iya ini tuh orang lain bukan orang tua gitu kan. Yang sebelumnya mungkin kayak siapa-siapa aja boleh gitu ya dia dia saling interaksi gitu. Kalau sekarang mungkin ketika dia semakin besar, dia mulai kayak memilah nih mana yang boleh diinteraksi seperti itu, mana yang tidak boleh seperti itu. Jadi ibaratnya ketika 0 sampai 6 tahun ini kita fokus tadi ya menguatkan egosentris mereka gitu ya. Ketika mereka memang masih belum bisa nih kayak istilahnya berbagi sama orang lain atau mungkin ketika disuruh salaman sama orang lain gitu ya ketika masih usia segini, ya tadi jangan dibenturkan yang adab gitu. Jadi jangan sampai kita bilang, kamu yang sopan dong sama orang dewasa gitu kan. Padahal mereka di fase egosentris yang memang belum berkewajiban gitu untuk kita tuh kayak tadi ya, eh legowo atau mungkin ini sama orang dewasa gitu. Nah, inilah penting bagi kita untuk memahami fase-fase ini agar kita sebagai orang tua pun mawas diri nih, kapan anak boleh kayak diingatkan, kapan anak boleh dibiarkan, seperti itu. Terutama sosialisasi ya, jangan buru-buru bikin anak tuh kayak tadi ya, harus sosial sama semua orang, harus baik sama semua orang gitu ya. Jika memang ada fase dia belum mau berbagi, belum mau berinteraksi dengan orang lain, nggak apa-apa gitu ya. Karena di situ dia fase untuk
mengenal diri dan mengetahui nih apa yang dia suka, apa yang dia nyamannya seperti apa interaksinya. Nah, seperti itu. Gitu sih Bunda Ari untuk jawabannya terkait dengan egosentris ini. Baik, terima kasih Ibu Iza. Selanjutnya Ibu, ini ada pertanyaan ya dari Bunda Ayu Pertiwi. Bagaimana cara supaya bisa adil memperhatikan dua anak sekaligus? Usia anak beliau saat ini adalah 6 tahun 5 bulan dan yang satu adalah 4 tahun 3 bulan. Mungkin mohon pencerahannya Ibu Iza. Oke, kembali lagi ya. Penting bagi kita tadi ya. Mana tadi pertanyaannya? Oh ya. Hmm, kita harus meyakini bahwa sih kita sebenarnya nggak akan pernah adil ya, bunda-bunda semua gitu ya. Kita adalah manusia biasa gitu ya, yang pada hakikatnya tidak akan bisa sempurna dalam memberikan keadilan gitu bagi anak kita gitu. Namun bisa kita lakukan adalah mengupayakan gitu ya, mengupayakan untuk bisa memberikan porsinya masing-masing gitu. Karena adil itu bukan berarti ini ya, berarti sama ya, tapi tadi sesuai dengan porsi masing-masing gitu. Jadi ketika tadi misalnya Bunda Ayu bertanya gitu, bagaimana cara untuk bisa memperhatikan gitu ya dua anak sekaligus gitu ya, apalagi di usia yang 6 tahun sama 4 tahun, jaraknya 2 tahun gitu ya, eh jaraknya sedikit gitu dan juga masih di fase tadi sama-sama egosentris gitu. Makanya penting bagi kita tadi ya mengenal bakat anak gitu ya. Jadi tahu nih kalau tadi ya, kalau saya pribadi anak saya 1 7 tahun, satu mau 8 tahun, satu 5 tahun gitu ya. Penting bagi kita untuk melihat meskipun mereka lahir dari rahim yang sama, mereka ada individu yang berbeda gitu. Jadi jangan pernah kita samakan, jangan pernah kita kayak merasa harus disama-samakan juga gitu antara anak gitu ya. Nah, makanya penting bagi kita tadi untuk kayak mengenal diri kita dulu seperti apa gitu ya. Kayak saya melihat saya seperti ini, melihat suami saya seperti ini, dan anak-anak yang ternyata, Masya Allah gitu kan, sangat berbeda, sangat bertolak belakang antara kakak sama adiknya gitu kan. Yang penting bagi kita untuk tadi mengenal bakat ini artinya sifat uniknya ya, jadi sifat uniknya gitu. Kalau si kakak dia sangat konsisten, sangat komitmen terhadap nilai gitu kan. Sedangkan adiknya tipe yang kayak yaudah terabas aja gitu kan. Nah di sini kita harus jaga nih, jangan sampai nih adiknya gitu ya menderabas nih komitmen kakaknya gitu kan. Nah, sih penting bagi kita tadi cara mengingatkannya, cara menyampaikannya itu penting untuk membedakan antara satu anak dan anak lainnya gitu. Jadi untuk kakak bisa dengan logis bisa disampaikan, ya kak gini gini, gini. Kalau si adik jangan kayak gitu ya dek, kan cara seperti ini gitu. Jadi penting bagi kita tadi ya untuk pertama mengenali anak kita seperti apa karakternya gitu ya. Oh udah tahu adanya ini mungkin lebih lebih apa ya, lebih empati gitu ya, kakaknya mungkin lebih keras gitu kan. Ya udah jangan dibenturkan. Udah tahu ada hal yang mereka bisa sama, ada juga yang mereka sangat bertolak belakang gitu. Maka saya pribadi nggak pernah memaksakan anak untuk di satu bidang yang sama gitu. Jadi kayak kakaknya catur ya dia jangan jangan catur kalau nggak minat gitu ya. Adanya ke hal-hal yang berkaitan dengan fisik gitu. Nah itu yang bisa bantu kita lebih bisa adil dalam melihat anak gitu ya. Jadi nggak akan menyamakan, nggak akan kayak membandingkan, apalagi kayak itu aja bisa, kamu nggak bisa. Nah itu tuh gitu kan. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut gitu sehingga penting bagi kita tadi ya memberikan ruang yang berbeda bagi anak untuk bisa tadi egosentrisnya terjaga seperti itu sih Mbak Ayu gitu. Jadi penting tadi untuk kita mengenal dulu, lalu menerima dulu gitu ya. Ya gimana lagi, kalau saya bilang, ya gimana lagi anak saya seperti itu, ya terima dulu bun, gitu ya. Ibaratnya ini kan hanya sementara ya, di saat anak usia dini, gitu kan. Insya Allah ketika 7 tahun ini, kerasa deh, kalau kitanya fokus mengamati, fokus membersamai, insya Allah 7 tahun itu kita bakal lebih mudah, karena lebih paham nih, oh anak saya kayak gini, karena dulunya seperti ini, gitu. Dan kita pun tahu, gitu, nggak kaget gitu loh, dengan kondisi anak saat ini. Seperti itu mungkin Bunda Ari. Oke, terima kasih Ibu Iza. Begitu ya, Bunda Ayu Pertiwi, bahwa ternyata adil itu tidak harus sama ya, itu ya. Itu yang menjadi poin lebih ya, itu ya. Oke, Ibu Iza masih ada pertanyaan lagi nih. Ini masih ada waktu ya. Dari Bunda Fitri gitu ya. Kalau dalam prakteknya, ternyata ayah dan ibu itu ada sedikit perbedaan peran, seperti yang Ibu Iza sampaikan. Misal, yang harusnya jadi peran ayah, tapi itu dilakukan oleh ibu, dan sebaliknya. Kira-kira apakah itu bisa berdampak terhadap anak? Tidak ya, Ibu Iza. Mungkin silakan Ibu Iza bisa menjawab. Oke, jadi tadi ya pertanyaannya gimana nih kalau misalnya ternyata, ah, dah. Ya pertanyaan gimana nih kalau saya ternyata dalam perannya justru tertukar gitu ya, kok ayahnya lebih feminin, bundanya lebih maskulin gitu. Pentingnya kita tadi ya bunda-bunda semua untuk mengasah femininitas kita. Gitu ya. Jadi saya di komunitas ada komunitas ibu full support gitu ya, di mana saya tuh memaksa gitu ibu, ayo bu kita feminin gitu ya. Kenapa ternyata karena kita pasti akan merasa nggak nyaman ketika sesuai dengan fitrah kita gitu loh teman-teman semua gitu. Jadi ibaratnya
ketika kita ngerasa tertukar nih peran antara ayah dan bunda, penting untuk kita tadi sebagai bunda, sebagai perempuan untuk mengasah feminitas kita untuk membangun koamnya suami gitu. Gitu loh. Jadi ketika kita terasa berbeda gitu ya dan nggak selaras nih perannya gitu ya karena mungkin suami lebih tadi ya lebih lembut dan kita pun lebih tegas. Yang penting bagi kita tadi mengasah kembali feminitas kita gitu. Karena tadi ya dalam fitrah seksualitas ada namanya tadi ya ayah dan kita ke ayah bundaan gitu. Dimana ayah itu tadi yang disebutkan ya sebagai pensuplai maskulinitas, ketegasan gitu ya dan bunda sebagai pensuplai feminitas dan kelembutan gitu. Nah, maka di sini penting bagi kita untuk tadi ya sebagai seorang ibu berupaya untuk feminin tadi gitu. Dengan cara apa? Tadi dengan cara latihan di lemah lembut gitu kan. Kayak memberikan ruang bagi ayah untuk menegur gitu kan. Jadi nggak langsung kayak teguran tuh ya ayah aja gitu kan. Bundanya yang mungkin yang lebih kepada menahan untuk tidak menegur gitu kan. Nah, dampaknya apa? Tadi teman-teman, pasti yang kerasa ketika ayah dan ibu kebalik itu, anak pasti akan lebih nyaman ke ayahnya gitu kan. Ya ibu mah galak gitu kan. Ibu marah-marah mulu gitu kan. Atau mungkin bunda bawaannya kan sebenarnya bisa ngomong pelan-pelan gitu. Nah, itu bakal kerasa teman-teman gitu ya. Dimana nanti akan bingung nih. Yang seharusnya ibu yang jadi sumber ketenangan gitu kan. Ini jadi ayah. Nah, ini bahayanya ketika nanti misalnya ayahnya nggak ada gitu kan. Nah, itu kan jadinya ibu otomatis gitu kan jadinya dua beban gitu. Nah, itu penting bagi kita untuk tadi nunjukin. Kayak misalnya, kalau saya pribadi gitu, ketika memang saat ini LDM ya, suami sedang tidak ada di tempat gitu ya. Tapi dengan kita sudah bagi porsi masing-masing, menjelaskan, ya ayah sedang kerja gitu ya. Kalau di sini bunda bertugas untuk tadi, untuk tadi, eh apa ya, istilahnya tetap sebagai seorang bunda, namun mohon dibantu ya untuk ayahnya nih gitu. Kayak porsi-porsi ketegasan itu izin ya untuk kayak menyampaikan karena di sini nggak ada ayahnya gitu. Namun untuk hal yang memang butuh banget sosok ayah seperti mengingatkan, menegur gitu kan. Kalau misalnya anak kayak telat sholat atau mungkin anak kayak marah-marah gitu kan. Nah, itu saya biasanya hubungin ayahnya untuk kayak ngomong langsung gitu. Jadi tetap anak tahu nih, oh iya bunda itu posisinya sebagai tadi ya yang lembut gitu kan, posisinya sebagai penengah gitu kan, posisinya sebagai yang misalnya yang mengayomi, nah ayah nih yang bagian untuk menegur, mengingatkan, seperti itu. Jadi boleh nih Bunda Fitri gitu dimulai dengan kitanya lagi nih mengasah femininitas dan memberikan ruang bagi ayah untuk menunjukkan koamnya gitu. Kadang-kadang kita yang ngapa ya, duh lama, duh ribet gitu kan, langsung aja deh kita gitu kan. Padahal ketika mungkin ayah dikasih tahu, tolong ya ingetin anaknya, mau kok gitu kan, bisa kok gitu kan. Dan itulah yang insya Allah akan membantu kita kembali ke fitrah nih gitu di posisi kita masing-masing. Seperti itu Bunda Ari untuk jawabannya. Oke, baik Ibu Iza. Ini yang ada pertanyaan lagi dari Ibu Indah, tapi nanti juga yang atas tadi udah banyak yang bertanya juga, Ibu Iza ya. Jadi Bunda Indah tuh menyayangkan, izin bertanya yang pertama, apakah ada template portofolio yang simple atau biasanya Bunda Iza menggunakan portofolio yang seperti apa gitu? Karena jujur, saya lama-lama jenuh membuat portofolio. Itu pertanyaan itu ternyata juga ada pertanyaan di atasnya, Ibu Iza ya. Karena ada nanti mungkin juga bisa sekaligus menjawab yang sebentar nih. Worksheetnya apakah ada yang dijual terpisah gitu. Kemudian ruang belajar namilnya dalam bentuk grup atau bagaimana gitu ya. Kemudian ada pun kalau order ebook apakah bisa yang TMA-nya saja, bisakah ya. Jadi nanti silakan bisa disampaikan ya mungkin ya Ibu Iza ya terkait pertanyaan tadi. Jadi sudah di atas tadi juga sudah banyak yang penasaran gitu ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan secara rinci gitu. Kemudian yang kedua, apakah ada pertimbangan ketika membuat konsekuensi seperti itu? Mungkin dua pertanyaan itu dan selanjut juga dengan yang tadi ada pertanyaan di atas bisa disampaikan secara rinci ya, Ibu Iza. Terima kasih. Oke, jazakallah Bunda Ari sudah merangkum pertanyaannya ya. Oke, bentar. Oke, apakah sudah kedengaran? Bentar, Ibu muncul ya. Ngetulis ya, Ibu Iza. Bentar. Oke, kedengaran? Oke. Ya, jadi untuk portofolio sebenarnya kembali lagi ya kepada masing-masing. Saya waktu itu pakai Canva aja sih, kayak Canva bikinnya gitu. Jadi kayak emang dari dulu kalau ngambil foto tuh karena tadi udah ngejurnal ya, ngejurnal dan itu sudah apa ya, sudah pakai Gform. Jadi untuk teman-teman pernah Edufitra Class ada di sini gitu ya. Teman-teman pernah Edufitra Class, saya pernah ngajarin cara untuk bikin jurnal harian gitu, di mana dari Gform gitu, dari Gform itu mengisi gitu mas-mas ahli fitrah dan nge-upload nih
apa namanya foto gitu ya. Nah, dari foto itulah yang akan kita olah dari situ tuh portofolinya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi eh, simpel seperti itu sih. Jadi ketika foto-foto sudah ter apa ya terhimpun sesuai dengan temanya masing-masing, nah baru deh masuk kepada si kanvanya. Jadi dipindahin masing-masing seperti itu. Jadi untuk templatean mungkin saya bisa bagikan ya ketika teman-teman beli yang 249.000 yang paket lengkap gitu. Jadi istilahnya nanti akan ada panduan observasi bakatnya yang tadi saya ceritakan itu ya, yang jadi tahu nih anak lebih ke fokus, anak lebih kepada maximizer, itu nanti akan diberikan gitu ya. Dan juga portofolio, template portofolio yang nanti bisa teman-teman gunakan masing-masing seperti itu. Itu. Jadi untuk portofolio seperti itu. Nah, itu selain itu kan dulu ya, dulu saya pernah pakai seperti itu. Nah, kalau sekarang jatuhnya lebih ke tadi bisa dari Instagram gitu ya. Di Instagram saya pernah portofolio aktivitas aja. Jadi kalau dulu kan portofolio secara umum ya, kayak setiap bulan tuh saya dokumentasiin gitu kan. Saya simpan sesuai dengan ini masing-masing gitu ya. Kalau sekarang lebih pada portofolio karya nih gitu. Karena kan anak saya udah mulai spesifik ya. Oh, udah mulai ke aktivitas yang eh, bidang sesuai nih. Nah, jadi saya bikin portofolio seperti itu. Nah, adik yang usia 5 tahun, udah mulai saya bikin, tapi lebih simpel lagi. Jadi, istilahnya saya bikin chat sama suami, gitu ya, yang dimana di situ kayak saya setiap hari nulis nih, gitu. Karena ibaratnya ada momen ibarat jenuh ya, kayak jenuh nih, nulis jurnal banyak banget, gitu kan. Tapi nanti lama-lama bakal, ini sih yang penting tadi teman-teman, mencatat itu yang penting. Mencatat proses itu yang penting. Mau apa medianya, mau itu secara fisik maupun secara digital, pasti untuk mencatat, seperti itu. Gitu deh untuk si portofolio dan jurnal gitu. Lalu tadi apa ya? Tadi portofolio bakal dikasih tapi ya kalau yang beli 245.000 ya, yang paket 245.000 itu. Terus apakah ada pertimbangan ketika mau konsumsi ada gitu ya. Jadi tadi ya penting ya mudah-mudahan semua untuk kita tuh sering dialog sama anak gitu ya. Jadi anak tuh tahu kalau misalnya ada konsekuensi itu bukan karena kita jahat, bukan karena kita kejam, tapi memang ada hal yang perlu dipertanggungjawabkan atas suatu hal yang dilakukan gitu. Jadi dari dulu saya itu selalu ngajak anak untuk tadi ke nego ya. Kayak kita sounding, ya akhirnya kita kayak negosiasi nih kamu sepakatnya seperti apa gitu. Kayak kayak kalau misal kamu mau main ini harus apa dulu nih, atau kamu kalau mau 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 beli suatu apa yang harus dicapai gitu loh. Nah, itulah penting kita untuk kayak apa ya meng- saling ngobrol gitu ya, untuk bisa menentukan konsekuensi apa yang tepat gitu. Ada konsekuensi ibaratnya oh ya artinya nggak boleh main keluar ya, atau nggak boleh misalnya artinya nggak jadi nggak dikasih uang jajan hari ini ya gitu kan. Tapi tadi sepakat gitu kan emang tahu nih karena emang tahu kalau misalnya emang hal tersebut adalah memang yang dia sepakati gitu, emang tahu nih apa yang mau dia lakukan seperti itu. Itu sih. Jadi konsekuensi itu kembali lagi ketika kita sama-sama paham nih apa faktor resiko gitu yang akan terjadi ketika memang dia melakukan hal tersebut seperti itu. Itu sih. Dan itu masing-masing beda-beda ya. Kalau anak saya tipe yang ya udah Ate nggak boleh misalnya Ate nggak boleh main keluar ya gitu. Ya udah dia sepakat gitu. Atau nggak boleh screen time ya udah sepakat gitu. Karena emang tahu kalau misalnya nggak A, ya udah artinya nggak boleh B ya. Itu. Nah, itu perlu dibangun terus ya komunikasi yang efektif dengan anak bersama. Seperti itu sih Bunda Ari untuk jawabannya. Oke, terima kasih Bunda Iza. Untuk pertanyaan yang di bawah-bawah itu mungkin nanti bisa langsung tanya ke admin Namil aja ya, Bunda Hmm, Iza ya, karena juga waktunya kan terbatas ya. Jadi nanti silahkan yang untuk tanya paketnya gimana, kemudian belinya bagaimana. Nah, itu sudah buat ini itu mungkin nanti lebih jelasnya langsung tanya kepada admin Namil saja ya. Cuma Itu. sedikit Bunda Ari. Ya, begitu. Boleh nih, Kemudian boleh Bunda Ari, gimana? boleh Bunda Ari sedikit Oh, aja. belum dijawab. Oke, boleh. Nanya kalau misalnya yang udah punya soundbooknya gimana? Ya nggak apa-apa, soundbooknya jadi hadiah buat yang lain ya, gitu. Jadi ketika mau beli paket lengkap, tapi udah soundbooknya nih, Bunda Izati udah lama bisa beli tahun 2020 gitu kan. 2023 gitu kan. Ya boleh hadiah soundbooknya jadikan hadiah untuk orang lain gitu. Kenapa sih nggak dipisah-pisah lagi gitu? Kenapa sih beli paket lengkap? Karena tadi ibaratnya kita maunya sempurna apa secara komprehensif ya, secara menyeluruh nih gitu. Jadi nggak apa-apa dibeli paketnya meskipun soundbooknya sudah ada gitu ya. Jadi soundbook dikasih hadiah, fasilitas lainnya bisa diakses masing-masing seperti itu. Terus tambah lagi mungkin satu lagi Bunda Ari ya, karena ini penting untuk dibahas Ya. juga dari Bunda Fitri, apakah hasil transmapping itu sudah pasti atau bisa berubah sesuai usia dan pengalaman, dan apakah bisa dilakukan untuk ibu dan ayah juga? Jadi transmapping itu justru untuk kita orang dewasa nih, Bunda Fitri, gitu ya. Jadi justru transmapping itu untuk kita sebagai orang dewasa, gitu ya, dengan kita memetakan nih apa yang sudah menjadi pengalaman kita, menjadi apa ya aktivitas yang sedang kita lalui, gitu yang kita rasakan, gitu ya. Makanya hasil balance mapping itu sebenarnya lebih valid untuk kita yang orang dewasa, gitu. Untuk anak itu kita justru yang mengamati, gitu. Jadi untuk anak belum boleh atau belum bisa pakai balance mapping karena ibaratnya itu baru bisa digunakan oleh mereka yang sudah memahami nih
mana yang sangat setuju sama tidak tidak setuju seperti itu. Dan itu hasilnya bisa berubah atau enggak, kembali lagi pada bagaimana kondisi kita ketika mengisinya gitu. Apakah kita mengenal diri kita atau tidak nih? Nah, itu akan kelihatan nih ketika hasil langsungnya ada. Seperti itu. Itu sih mungkin untuk jawaban akhirnya Bunda Ari. Oke, itu tadi yang pertanyaan apakah bisa? Tadi kan ini kan Bunda Fitri sudah menyampaikan terima kasih, Masya Allah, terima kasih Bun Iza, jawabannya sangat mindful gitu ya. Yang pertanyaan tadi kan apakah bisa berubah lah, yang terakhir ada lagi itu Ibu Iza. Dan apakah bisa dilakukan oleh ibu dan ayahnya juga Ya, gitu? tadi saya jawab bisa dengan justru Oh, justru bisa. itu untuk ayah dan ibunya gitu. Jadi ketika Oke. kita sudah tahu, nanti bisa mengamati nih, oh anak kita seperti apa nih, gitu, sesuai bakatnya seperti itu. Oke, jadi bisa ya Bunda Fitri ya. Kemudian ini mah ada testimoni nih ya. Bunda Ayu Fitri itu dia menyampaikan bahwa dulunya sepertinya menggunakan Giveform dan akhirnya error, tapi Giveform default dari Namil tuh berhasil. Nah, ini kayak testimoni ya ini ya Ibu Iza ya. Ternyata pakai yang Giveform default dari Namil itu bisa sangat membantu gitu. Baik, begitu ya Bunda-bunda semuanya, saya rasa cukup karena juga waktunya sangat terbatas. Ya, langsung saja ini sebelum mengakhiri gitu, kita mohon dulu dari Ibu Izati, kami mohon untuk closing statement Ibu Iza untuk kegiatan webinar kita di siang hari ini. Silahkan Bunda Iza, Ibu Iza. Jazakillah ya Bunda Ari ya sudah membersamai sesi ini dengan sangat baik gitu ya. Masya Allah semua pertanyaan bisa diakomodir gitu ya. Dan semoga ayah bunda semua puas nih dengan jawaban yang diberikan gitu. Ya mungkin kalau statement dari saya, Bismillah ya ayah bunda semua gitu ya. Dalam upaya kita mengantarkan anak ke fase latih, tentu butuh yang namanya kita ilmu dan juga keyakinan gitu. Bahwasanya Allah amanahkan kita, seorang anak itu bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah tugas penting gitu yang harus kita jalani agar kita bisa menjadi orang tua yang amanah nih dan bersama anak gitu. Sehingga insya Allah dengan kita sama-sama belajar di forum ini menjadi sebuah ikhtiar kita dan juga kita bisa bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya inilah usaha kita dalam menjaga amanahmu ya Allah gitu. Sehingga mari kita minta pertolongan Allah untuk terus bimbing kita gitu ya, terus bantu kita gitu ya. Dan salah satunya juga tadi ya dengan menghadirkan nih e-book ini sebagai salah satu wasilah dan juga panduan dalam mengantarkan anak kita ke fase latih ini. Seperti itu. Jadi semangat ayah bunda semua, bismillah ya gitu ya dalam upaya kita mengantarkan anak ke fase latih. Oleh karena itu, mari kita optimis, mari kita yakin gitu ya bahwasannya pastinya perjalanan ini tidak akan mudah, tapi tentu akan Allah jaga, ya akan Allah bantu sampai akhir nanti. Seperti itu. Baik, mungkin itu Bunda Ari yang bisa saya sampaikan. Subhanallah, terima kasih ya Ibu Iza, luar biasa materinya gitu ya. Nanti insya Allah semoga dapat keberkahan ya Ibu Iza, teman-teman semuanya, bunda-bunda semuanya. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Mari kita berdoa bersama-sama, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga ke depan ini bisa menjadi ladang ya, menjadi upaya kita untuk semakin baik seperti itu. Mari kita hamdalah bersama-sama, kemudian doa istighfar dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bun Iza. Semoga kita bisa bertemu kembali ya di sisi lain waktu lagi. Bunda Iza sekali lagi terima kasih dan terima kasih juga kepada bunda-bunda semuanya yang sudah berkenan dari awal hingga akhir sehingga kita sudah sampai di terakhir di penutupan kita untuk kegiatan di webinar soft launching produk mengenal bakat anak di fase latih bersama Ibu Izati Robi Hamnya MPD. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dari awal hingga akhir ini tadi ada salah kata, ada kekurangan di dalam memandu acara kita pada pagi hingga siang hari ini nanti. Kalau kelebihannya adalah Allah yang telah memberikan dan jika ada kekurangan saya benar-benar mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh.